Bab 1551. Di lokasi di mana kedua faksi bertarung, tanahnya rusak dengan langit yang gelap. Itu sangat banyak sehingga bahkan ruang tidak stabil. Kadang-kadang akan ada retakan yang menyebar. Dalam setengah tahun, kedua belah pihak telah menggunakan lokasi ini sebagai medan perang, dan kedua belah pihak menderita pengorbanan besar. Sedemikian rupa sehingga tanah diwarnai merah, untuk menyatakan kebrutalannya. Karena benua ini adalah medan perang penting antara dunia seribu besar dan klan Fin, benua ini dikenal sebagai benua setan roh. Ada jurang tak berujung yang terbentang di benua ini yang tampak seperti rahang iblis. Di dalam jurang, ada arus besar yang melonjak dan menabrak bebatuan yang mengeluarkan suara memekakkan telinga. Satu sisi benua iblis roh adalah wilayah iblis, sedangkan sisi lainnya adalah dunia seribu besar. Selama setengah tahun terakhir, pertempuran di benua setan roh tidak pernah berhenti. Tapi hari ini, ada keheningan yang tidak biasa dan langka di benua ini yang diwarnai merah darah. Namun, semua orang tahu bahwa keheningan ini menghasilkan badai destruktif yang menyangkut nasib dunia seribu besar. Jika mereka bisa melewati kesengsaraan ini, dunia seribu besar akan menikmati kedamaian. Jika tidak, semua kehidupan di dunia seribu besar akan diperbudak dan dibantai, menjalani kehidupan yang tidak manusiawi. Jadi pada saat ini, seni rahasia yang tak terhitung jumlahnya dieksekusi dan energi spiritual terbentuk menjadi cermin yang memproyeksikan tempat ini ke setiap sudut dunia seribu besar. Hari ini, semua orang di dunia seribu besar mengangkat kepala mereka dan sebuah cermin besar terbentuk di atas setiap benua yang memproyeksikan benua setan roh. Semua orang meletakkan barang-barang di tangan mereka dan melihat ke cermin dengan tatapan gemetar dan banyak orang terus-menerus berusaha untuk berdoa. Mereka berdoa agar dunia seribu besar akan muncul sebagai pemenang. Saat tatapan mereka menembus cermin, mereka bisa melihat timur benua roh iblis dipenuhi dengan cahaya spiritual dan banyak orang membentang sampai akhir. Sedemikian rupa sehingga orang-orang bahkan mencoba untuk membuat jalan mereka pada saat ini. Terbukti, mayoritas ahli di dunia seribu besar berkumpul menuju benua setan roh. Di sisi lain, barat didominasi dengan aura iblis, di mana awan iblis besar dan tebal membentang ke arah langit dan bumi. Samar-samar, tatapan ganas bisa dilihat seolah-olah mereka adalah asura yang merangkak keluar dari neraka, ingin membawa kehancuran ke dunia. Di timur benua iblis roh yang berfluktuasi dengan energi spiritual, Kaisar Api dan leluhur bela diri berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka dan semua orang dari dunia seribu besar melihat kedua sosok itu, merasa yakin. Selama bertahun-tahun, keberadaan Kaisar Api dan leluhur bela diri menghentikan klan Fin untuk menyerang dunia seribu besar. Bagi dunia seribu besar, keduanya adalah pemimpin yang tak terbantahkan. 4 nyonya dari alam bela diri dan wilayah api tak berujung, bersama dengan penguasa surgawi tahap akhir lainnya, berdiri di belakang mereka berdua. Mereka mengenakan ekspresi serius saat mereka dengan gugup melihat klan Fin. Terbukti, mereka merasa takut dan gelisah tentang Raja Jahat Surgawi. Semua orang sangat gugup, sementara Kaisar Api dan leluhur bela diri tetap tenang. Mata mereka dalam, seolah-olah mereka bisa menembus jarak ruang. Waktu benar-benar tidak menunggu siapapun. Jika kita memiliki 30 tahun lagi, kita akan dapat meninggalkan nama lengkap kita di papan cakrawala, dan pada saat itu, kita akan dapat menghadapi Raja Jahat Surgawi, terlepas dari kekuatannya. Leluhur bela diri menghela nafas dalam penyesalan. Kaisar Api mengangguk setuju karena dia memiliki ide yang sama. Mereka hanya membutuhkan 30 tahun lagi untuk meninggalkan nama lengkap mereka di papan cakrawala. Pada saat itu, mereka tidak perlu takut pada Raja Jahat Surgawi. Namun, Raja Jahat Surgawi mungkin merasakan ini juga, dan dia pasti tidak akan membiarkan mereka membalikkan keadaan. Dengan pemikiran ini, Kaisar Api dan leluhur bela diri menghela nafas. Mereka tidak takut, tetapi mereka hanya merasa menyesal, karena mereka hanya selangkah lagi untuk mencapai puncak. Mereka berdua tiba-tiba menyipitkan mata dan mengangkat kepala saat mereka melihat aura iblis yang tak terbatas di barat. Pada saat ini, Qin Tian, Sein Pedang Azure, Kaisar Naga Sejati, dan pusat kekuatan puncak lainnya di dunia seribu besar merasakan tekanan iblis yang mencekik yang turun dari langit dan menyelimuti seluruh dunia. Di bawah tekanan itu, bahkan penguasa surgawi tahap akhir seperti mereka merasa takut. Formasi besar dunia seribu besar terdiam dengan ketakutan di wajah mereka. Kami memberi hormat kepada dewa. Klan Fin bersorak saat mereka semua berlutut.
Bahkan Saint Sky Monarch dan pusat kekuatan puncak lainnya berlutut ketika mereka dengan kejam menatap dunia seribu besar. Mereka tahu bahwa turunnya Raja Jahat Surgawi akan merusak keseimbangan di antara keduanya. Di antara sorakan, awan iblis melonjak dan siluet muncul di depan formasi klan Finn. Sosok itu memiliki fitur tampan dan berkedip dengan cahaya di sekelilingnya. Tidak ada aura jahat yang dimiliki oleh klan Finn, dan di balik senyuman itu, dia tampak sangat baik hati. Namun, tiga mata di dahinya memberinya aura yang sedikit menyeramkan. Dua temperamen yang berbeda digabungkan bersama dan tampak sangat misterius. Dia adalah Raja Jahat Surgawi. Melambaikan tangannya, Raja Jahat Surgawi menenangkan sorak-sorai yang memanas dan melihat ke arah Kaisar Api dan leluhur bela diri sambil tersenyum. 5 tahun kemudian, kita bertemu lagi. Suaranya tidak keras, tapi itu menyebabkan benua iblis roh bergetar dengan gelombang suara yang menyebar di langit, menyebabkan langit runtuh. Wajah Kaisar Api dan leluhur bela diri juga dingin saat mereka menoleh ke Raja Jahat Surgawi dengan tatapan tajam. Kalian berdua benar-benar menakjubkan. Jika saya tidak bisa mengandalkan yayasan saya mungkin benar-benar tidak bisa menghadapi kalian berdua. Jadi, jika kalian berdua bersedia menerima segel Raja Jahat saya dapat membiarkan 1000 dunia besar hidup. Raja Jahat Surgawi memandang Kaisar Api dan leluhur bela diri saat dia berbicara. Kami tidak akan pernah percaya pada kebaikan musuh. Kaisar Api tersenyum. Selain itu, masih belum pasti siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Mendengar kata-katanya, Raja Jahat Surgawi dengan acuh tak acuh tersenyum. Kalian berdua telah tumbuh lebih kuat dalam 5 tahun ini. Tapi seperti yang saya katakan, tidak akan ada orang di dunia 1000 besar Anda yang bisa menghentikan saya begitu saya mencapai kondisi mata 9 saya. Petik 2. Ketika dia selesai, dia maju selangkah dan tekanan iblis yang mengerikan meledak dengan pilar iblis setinggi 1 juta kaki menjulang ke langit dan melahap semua cahaya. Di dalam kegelapan, tekanan iblis yang menakutkan menyebar, membuat semua orang merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Ke arah dunia 1000 besar, semua orang jatuh ke dalam kegelapan saat mereka berseru ketakutan. Kegelapan ini tampaknya mampu menggerogoti hati orang-orang, bahkan penguasa surgawi gemetar, dan mereka mengalami kesulitan mengendalikan kekerasan di hati mereka. Saat dunia 1000 besar jatuh ke dalam kekacauan, nyala api besar berkobar dan berubah menjadi teratai yang perlahan berputar, menembus dengan cahaya yang mengusir kegelapan. Di Lotus, rambut Kaisar Api berhamburan saat dia menunjukkan ekspresi dingin. Pada saat yang sama, 8 rune kuno berputar dan berubah menjadi lingkaran cahaya dengan gelombang besar menyebar untuk mengusir kegelapan. Dengan lotus yang menyala dan rune kuno yang beredar, mereka menempati seluruh langit dan mengusir kegelapan. Namun, kegelapan terus menyebar ke seluruh negeri, terus-menerus melahap cahaya, mencoba menyelimuti dunia 1000 besar dalam kegelapan sekali lagi. Kedua belah pihak terus-menerus menimbulkan korosi satu sama lain dan pancaran cahaya berkedip-kedip antara terang dan gelap. Semua orang dari Great Thousand World melihat pemandangan ini saat mereka gemetar. Mereka terus berdoa, karena mereka tahu bahwa Lotus dan Rune adalah harapan terakhir mereka. Seperti yang aku katakan, kalian berdua tidak bisa menghentikanku. Raja Jahat Surgawi dengan acuh tak acuh melihat ini sebelum dia melambaikan lengan bajunya dan kegelapan tak terbatas terus menyebar. Saat kegelapan secara bertahap melahap cahaya dari Lotus dan Rune, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka pada pemandangan ini. Apakah Raja Jahat Surgawi benar-benar akan menang? Sementara mereka putus asa, suara yang tidak biasa terdengar dan ledakan tawa bergema di seluruh dunia 1000 besar. Karena 2 tidak cukup, mari kita tambahkan 1 lagi. Ketika suara itu bergema, semua orang melihat ke belakang mereka dan mereka gemetar karena kegembiraan. Energi spiritual tanpa batas berkumpul sebelum energi dunia misterius turun dan terbentuk menjadi layar. Papan Cakrawala. Ketika Qintian, King Yanjing, dan penguasa surgawi tahap akhir lainnya melihat pemandangan ini, mereka berseru kegirangan. Ini Mu Chen. Dia akhirnya di sini, dan dia bahkan memicu papan Cakrawala. Dia akan meninggalkan namanya. Mereka menatap layar dengan gembira saat siluet perlahan muncul dengan penampilan yang familiar. Dia adalah Mu Chen. Pada saat yang sama, Mu Chen juga mengangkat kepalanya dan melihat ke papan Cakrawala dengan 2 tangan saling menempel untuk meletakkan pukulannya. Pada saat yang sama, suara bergema-bergema di seluruh dunia. Hari ini, Dewan Cakrawala akan memiliki namaku.
Bab 1552. Suara itu bergema dengan kekuatan misterius ke setiap sudut dunia seribu besar. Pada saat yang sama, semua orang di dunia seribu besar mengangkat kepala mereka dan melihat ke layar yang tinggi dengan kaget. Layar itu misterius dan kuno, membawa tekanan yang tak terlukiskan. Itu mirip dengan berat dunia. Di benua setan roh, semua orang dari dunia seribu besar gemetar. Mereka tahu apa yang diwakili oleh Dewan Cakrawala. Itu berarti bahwa selain Kaisar Api dan leluhur bela diri, dunia seribu besar mereka akan memiliki peringkat lain, dan itu adalah kabar baik bagi dunia seribu besar mereka. Kaisar Api dan leluhur bela diri bersyukur pada adegan ini, karena Mu Chen akhirnya muncul pada saat yang genting. Selanjutnya, moral dunia seribu besar juga meningkat. Papan Cakrawala. Ketika penampilan Dewan Cakrawala mengusir kegelapan yang tak berujung, Raja Jahat Surgawi melihat siluet ramping di bawah papan. Jadi, dunia seribu besarmu telah mencoba membuat ranker lain selama 5 tahun terakhir. Menyipitkan matanya, Raja Jahat Surgawi mengejek, tapi kekuatan orang ini mungkin cukup bagus, tapi dia masih kurang untuk meninggalkan namanya di papan Cakrawala. Dengan penglihatan tajam Raja Jahat Surgawi, dia secara alami dapat mengatakan bahwa budidaya Mu Chen mungkin berada di tahap akhir penguasa Surgawi Suci, tetapi itu tidak cukup baginya untuk meninggalkan namanya di papan Cakrawala. Mu Chen secara alami mendengar cibirannya, tetapi dia mengangkat kepalanya dan menatap papan Cakrawala kuno dengan nyala api di matanya. Dia akhirnya bisa memenuhi keinginan yang dia buat saat itu. Saat dia membentuk segel, cahaya meledak dan semua orang bisa melihat sosok kuno yang dipenuhi aura abadi, tubuh abadi primordial. Di bawah kendali Mu Chen, tubuh abadi primordial mengambil langkah maju dan bergabung ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, cahaya meledak dari Mu Chen dan seluruh tubuhnya tampak seperti permata tembus pandang saat energi spiritual beredar, memancarkan tekanan yang tak terbayangkan. Pada saat ini, bahkan penguasa surgawi tahap akhir seperti Qintian merasakan tekanan signifikan dari Mu Chen. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen perlahan mengulurkan tangannya dan membuat pukulan di papan Cakrawala. Pada saat kontak itu, seluruh dunia bergetar dan kekuatan misterius mencoba menghalanginya untuk membuat pukulan lain di papan Cakrawala. Sedikit kurang, Kaisar Api dan leluhur bela diri berkomentar. Jelas, Mu Chen mungkin bisa memicu Dewan Cakrawala, tapi dia masih agak kurang untuk meninggalkan namanya. Alasannya terletak pada yayasannya. Bagaimanapun, itu sudah luar biasa bagi Mu Chen untuk mencapai ini, bahkan jika dia berhasil menerima warisan Kaisar Abadi. Sepertinya harapanmu padam sekarang. Raja Jahat Surgawi tersenyum dengan mata menyipit. Ledakan tawa juga meledak dari klan Fin saat mereka menyerang moral dunia seribu besar. Namun, Kaisar Api, leluhur bela diri, dan pembangkit tenaga listrik puncak lainnya tidak terpengaruh, karena mereka sudah lama memperkirakan ini, belum lagi Mu Chen tidak akan mengandalkan kemampuannya sendiri untuk meninggalkan namanya di papan Cakrawala. Tidak ada perubahan pada ekspresi Mu Chen. Dia tidak memaksakan jalannya setelah menemui halangan, tetapi menutup matanya, yang berlangsung selama 10 napas aneh. Sementara semua orang merasa bingung, ruang tiba-tiba terkoyak di belakang Mu Chen dan semua orang bisa merasakan siluet hitam dan putih berdiri di sampingnya. Kedua siluet itu masing-masing mengenakan jubah hitam dan putih, dan mereka tampak sama dengan Mu Chen. Kami terlambat. Mu Chen berjubah hitam tersenyum. Kau tepat waktu. Mu Chen tersenyum sambil melanjutkan. Ayo pergi. Kedua klon itu menganggukkan kepala dan tangan mereka bersatu. Setelah itu, pancaran spiritual tak terbatas meledak di belakang mereka, seolah-olah mereka bisa membentuk dunia energi spiritual. Dalam dunia energi spiritual, dua siluet kuno perlahan muncul. Salah satu siluet tampaknya terbuat dari kristal, menembus dengan pancaran tak berujung. Di jalur cahaya, bahkan ruang menjadi kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Yang lain tampak halus, tetapi diselimuti energi spiritual tanpa batas yang bahkan membuat orang-orang seperti Qintian merasa kecil di hadapannya. Tubuh cahaya tak berujung dan tubuh Sage Roh Agung. Semua orang melihat dua siluet dengan api di mata mereka. Keduanya adalah benda surgawi primal, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan benar-benar berhasil dalam mengolah mereka. Itu berarti bahwa Mu Chen memiliki 3 benda surgawi primal, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia benar-benar berhasil. Kaisar Api dan leluhur bela diri menghela nafas. The Tripures benar-benar mendalam, tapi itu adalah keberuntungan Mu Chen, dan itu berarti bahwa Tripures cocok untuknya.
Bahkan mereka tidak merasa bahwa mereka bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik dari dia. Senyum mengejek di wajah Raja Jahat Surgawi membeku saat dia menatap Mu Chen dalam-dalam. Saya tidak pernah menyangka bahwa 3 benda surgawi primal akan benar-benar dikumpulkan pada satu orang. Dia berhasil mengatakan bahwa 3 Mu Chen adalah satu tubuh, jadi itu harus menjadi teknik cloning mendalam yang bisa berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing mengolah tubuh surgawi primal. Seseorang harus mengandalkan kekuatan mereka di hadapan Dewan Cakrawala, dan ketiga Mu Chen secara alami dapat bekerja bersama karena mereka dianggap sebagai satu. Itu berarti bahwa tidak mungkin lagi baginya untuk meninggalkan namanya di papan Cakrawala. Saat mata Raja Jahat Surgawi berkedip, dia menahan diri untuk tidak bergerak karena dengan munculnya papan Cakrawala, energi dunia berada pada titik terkuatnya. Jadi jika dia bergerak, dia mungkin akan menderita serangan dari Dewan Cakrawala sebagai gantinya. Meskipun dia akan bergerak di Dewan Cakrawala untuk mengendalikannya, itu bukan waktu yang tepat sekarang. Dengan demikian, dia secara bertahap menenangkan aura iblis di sekitarnya dan dengan dingin menatap Mu Chen. Pada saat yang sama, tubuh Radians tak berujung dan tubuh Sage Roh Agung menyatu menjadi klon Mu Chen dan energi spiritual mereka tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Izinkan kami berdua untuk membantumu. Kedua klon meraung saat mereka mengulurkan tangan dengan 2 arus energi spiritual yang tak terbatas meledak dari telapak tangan mereka. Kedua arus berkumpul menuju jari Mu Chen dan jarinya samar-samar berubah transparan. Dengan ekspresi muram, jari Mu Chen secara bertahap mengetuk. Saat jarinya mengetuk, penghalang misterius muncul sekali lagi, tapi kali ini, mata Mu Chen meledak dengan sinar yang tajam. Pada saat itu, riak menyebar di papan Cakrawala yang bergulung di seluruh dunia 1000 besar. Semua orang di dunia 1000 besar dapat merasakan gelombang suara kuno pada saat ini. Halangan misterius itu hanya berlangsung sebentar sebelum ditembus. Mu Chen bisa merasakannya saat jarinya menarik tanda kursif di papan misterius. Seiring dengan jari Mu Chen, semua orang bisa merasakan pengumpulan kekuatan misterius di papan Cakrawala dengan guratan yang secara bertahap terbentuk. Pada pukulan terakhir, kekuatan agung tersapu dan satu kata, Mu, terukir di papan Cakrawala. Ketika dia menyelesaikan pukulan terakhirnya, dia merenung sebentar dan ingin melanjutkan. Namun, dia berhenti, karena dia bisa merasakan bahwa dia masih belum cukup kuat. Dewan Cakrawala dipisahkan menjadi nama depan dan nama belakang. Hanya dengan melengkapi keduanya, seseorang dapat dianggap telah meninggalkan nama lengkapnya. Tetapi mencoba menyelesaikan bagian kedua lebih sulit daripada bagian pertama. Tidak heran mengapa 2 senior, Kaisar Api dan Leluhur Bela Diri, terjebak pada langkah ini. Petik 2. Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen merasa menyesal. Jika dia berhasil meninggalkan seluruh namanya, berurusan dengan Raja Jahat Surgawi tidak akan menjadi masalah. Saat dia menghela nafas dalam hatinya, Mu Chen menarik tangannya. Pada saat yang sama, kata Mu terpancar dengan cemerlang, seolah-olah sedang terukir di kedalaman dunia ini. Kekuatan misterius turun dan menyelimuti ketiga Mu Chen. 3 Mu Chen menutup mata mereka dan pakaian mereka berkibar. Semua orang bisa merasakan tekanan yang tak tertahankan secara bertahap meresap dari Mu Chen yang melebihi alam penguasa surgawi. Itu adalah transformasi asli. 3 Mu Chen bertukar pandang dan tersenyum. Mereka bisa merasakan energi misterius di tubuh mereka, itu adalah energi dunia. Saat ini, mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selamat telah meninggalkan namamu di papan Cakrawala. Kaisar Api dan Leluhur Bela Diri tersenyum saat mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Mu Chen. Pada saat ini, Mu Chen berada di level yang sama dengan mereka. Semua orang dari faksi Great Thousand World melihat pemandangan ini dengan gembira dan suara mereka meledak. Selamat, Tuanmu, karena meninggalkan namamu di papan Cakrawala. Qin Tian dan penguasa surgawi tahap akhir lainnya membungkuk saat mereka menangkupkan tangan mereka bersama-sama. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa hormat. Mu Chen sekarang memiliki kualifikasi untuk berada di level yang sama dengan Kaisar Api dan Leluhur Bela Diri setelah sampai sejauh ini. Statusnya diverifikasi dengan gelar, Tuanmu. Itu karena, pada saat ini, Mu Chen adalah ranker ketiga dari dunia 1000 besar. Bab 1553. Saat pancaran spiritual yang menyilaukan merembes dari papan Cakrawala, ketiga Mu Chen berdiri bersama dan sebuah tanda misterius terbentuk di tengah alis mereka.
Rune itu telah terbentuk menjadi 3 magatama yang perlahan berputar dan meresap dengan fluktuasi aneh dan tekanan misterius. Itu karena rune itu hanya bisa dimiliki oleh mereka yang meninggalkan namanya di papan cakrawala. Di tengah sorak-sorai, pancaran di papan cakrawala berlangsung sesaat sebelum berangsur-angsur surut dan akhirnya menghilang. Sukses, Qin Tian dan penguasa surgawi tahap akhir lainnya bersemangat di adegan ini. Pada saat ini, tekanan yang meresap dari tubuh Mu Chen tidak lebih lemah dari Kaisar Api dan leluhur bela diri. Selanjutnya, mereka bersukacita karena Mu Chen tidak sendirian, dia mewakili 3 orang. Kekuatan ketiga Mu Chen sama, dan dia mewakili 3 orang. Itu berarti dunia 1000 besar mereka memiliki total 5 ranker. Alasan mengapa mereka sangat bersemangat adalah karena dunia 1000 besar telah mencapai yang terkuat dalam sejarah. Dengan 5 lawan 1, bahkan Raja Jahat Surgawi akan merasa bermasalah, bukan? Di gunung, Mu Chen mengangkat kepalanya dan mereka bertiga bergerak, muncul di samping Kaisar Api dan leluhur bela diri. Saat pancaran tak terbatas meledak dari tubuh mereka mirip dengan 3 matahari saat mereka bersinar, yang membuat semua orang di dunia 1000 besar bersemangat untuk melihat bahwa kegelapan yang datang dari Raja Jahat Surgawi telah mulai mundur. Setelah itu, benua iblis roh dipisahkan menjadi 2, dengan kegelapan mengambil separuh lainnya, dan tidak dapat menimbulkan korosi. Pada saat ini, kekuatan dunia 1000 besar akhirnya mencapai tingkat di mana mereka dapat menghadapi Raja Jahat Surgawi. Tuanmu, tuanmu, semua orang di dunia 1000 besar dipenuhi dengan kegembiraan saat perasaan tertekan mereka menghilang. Semangat mereka melonjak saat sorak-sorai memekakkan telinga bergema dari setiap sudut dunia 1000 besar. Di antara sorakan, klan Fin terdiam karena momentum mereka tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Sial, saya tidak pernah menyangka bahwa dunia 1000 besar akan memiliki langkah seperti itu. Wajah Saint Sky Monarch tenggelam saat dia melihat ketiga Mu Chen. Aku ingat bocah itu. Dia mengalahkan Jiang Ya dari klan Roh Iblis, tapi dia hanya penguasa surgawi abadi saat itu. Saya tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam 5 tahun, dia akan tumbuh secepat ini. Wajah Shadow Sky Monarch juga suram. Saat Raja Langit lainnya membunyikan komentar mereka, wilayah sekitarnya menjadi dipenuhi dengan keributan mereka. Tapi keributan itu hanya berlangsung sebentar sebelum mereka merasakan tatapan diarahkan. Mereka segera merasakan hawa dingin di hati mereka dan mereka terdiam. Raja Jahat Surgawi dengan acuh tak acuh melirik Mu Chen dan berkata, masih ada lagi keberadaan setengah matang. Mereka hanya menambah jumlah mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Saat dia berbicara, dia tidak lagi peduli dengan klan Fin dan melihat kelima siluet yang dipenuhi dengan cahaya tak terbatas. Sepertinya ini pasti kartu truf yang telah kalian persiapkan selama 5 tahun terakhir, kan? Suara acuh tak acuh Raja Jahat Surgawi bergema. Tapi, apakah kalian berpikir bahwa kamu bisa menang dengan lebih banyak angka? Sudut bibir Raja Jahat Surgawi naik saat dia diejek. Leluhur bela diri menyipitkan matanya dan menjawab, apakah kami bisa mengalahkanmu atau tidak, kami harus berjuang untuk mengetahuinya. Haha, itu masuk akal. Raja Jahat Surgawi terkekeh dan ketiga matanya berkedip dengan cahaya dingin yang membuat tulang punggung mereka merinding. Karena itu masalahnya, maka kita akan memulai pertarungan kita. Jika kalian dikalahkan oleh tanganku, maka bentuk kehidupan dari dunia 1000 besar akan diperbudak oleh klan Fin kita, dan disimpan sebagai ternak untuk disembelih. Senyum ramah dikenakan di wajah Raja Jahat Surgawi. Namun, kata-katanya bergema dengan ganas yang membuat wajah parti dari Great Thousand World berubah. Aura iblis meledak dari tubuh Raja Jahat Surgawi dengan setiap helainya mirip dengan naga iblis. Pada saat ini, aura iblis mengamuk dengan Raja Jahat Surgawi yang mirip dengan persona Dewa Iblis. Pemusnahan Matahari Iblis. Suara Raja Jahat Surgawi bergema saat aura iblis berkumpul menjadi 9 matahari hitam di hadapannya. Masing-masing dari mereka berkobar dengan api iblis, bersama dengan fluktuasi yang menyebabkan benua iblis roh menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Saat 9 matahari hitam terbang, mereka diarahkan ke Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri. Ketika Qin Tian dan penguasa surgawi lainnya melihat pemandangan ini, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Tekanan yang meresap dari matahari iblis membuat mereka merasa tidak berdaya. Tingkat konfrontasi ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka campuri. Melihat bahwa Raja Jahat Surgawi akhirnya bergerak, wajah Mu Chen, Kaisar Api,
dan leluhur bela diri tenggelam saat mereka saling bertukar pandang dan menganggukkan kepala. Kaisar Api adalah yang pertama bergerak dan seorang penguasa hitam muncul di genggamannya, berkobar dengan Kaisar Api. Dengan tatapan tajam, dia tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Tsunami pemecah api. Saat penguasa berayun ke bawah, gelombang deras menyapu. Namun, tidak ada percikan air. Mereka digantikan dengan api besar yang berubah menjadi sinar yang terbang keluar dan membakar ruang dalam prosesnya. Keterampilan itu adalah sesuatu yang dikembangkan Kaisar Api ketika dia masih muda. Mencapai tingkat kultivasinya ini, kekuatannya mungkin lebih kuat daripada kemampuan surgawi Peerless puncak manapun di dunia 1000 besar. Leluhur bela diri juga bergerak. Petir menyelimuti tongkat Kaisar Petir saat dia menginjaknya. 3 raungan bergema dan terbentuk menjadi naga besar. Serangan dari Kaisar Api dan leluhur bela diri masing-masing telah menangani 3 matahari iblis, meninggalkan 3 terakhir untuk Mu Chen. Mengangkat kepalanya, matahari iblis tercermin di mata Mu Chen saat dia menoleh untuk mengangguk pada Mu Chen yang berjubah putih. Yang terakhir tersenyum dan maju selangkah. Mu Chen berjubah putih maju selangkah dan cahaya tak terbatas berkumpul. Penghalang bersinar. Suara Mu Chen berjubah putih bergema dan cahaya berkumpul menjadi penghalang besar yang menghalangi 3 matahari iblis. Itu adalah penghalang yang sepertinya tidak akan goyah, bahkan jika dunia runtuh. Itu adalah kekuatan dari tubuh cahaya tak berujung. Dengan primal celestial body yang memiliki pertahanan terkuat, kemampuan bertahannya tak tertandingi di dunia 1000 besar. Saat serangan destruktif bentrok, suara besar dihasilkan saat gelombang kejut menyapu dan menghancurkan ruang. Tapi untungnya, kedua belah pihak menghindari membiarkan akibatnya mempengaruhi benua setan roh. Bagaimanapun, pasukan dari kedua faksi ada di sana. Namun sayangnya, beberapa gelombang kejut kecil menyapu dan menyebabkan tanah bergetar dengan retakan menyebar seperti jurang. Pasukan dari kedua faksi terpaku pada konfrontasi. Menghadapi halangan dari Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri, matahari iblis runtuh. Untuk dunia 1000 hebat, kita hanya bisa memanfaatkan jumlah kita. Kaisar Api berteriak saat penguasa Suan berat meledak ke arah Raja Jahat Surgawi. Pada saat yang sama, leluhur bela diri juga bergerak dan kilat meledak dari tongkatnya. Setiap satu dari kedipan itu mengandung kekuatan destruktif yang terbang menuju Raja Jahat Surgawi. 3 Mu Chen juga membuat gerakan mereka dalam hubungan. Mereka berlima telah membentuk pengepungan dan mengepung Raja Jahat Surgawi dengan serangan destruktif yang ditujukan pada Raja Jahat Surgawi. Saat pertempuran sengit pecah, Raja Jahat Surgawi tidak menunjukkan reaksi apapun, tetapi tertawa terbahak-bahak. Aura iblis berkumpul dan menabrak mereka berlima dengan lugas. Setelah itu, ledakan terus-menerus bergema dan setiap suara akan menyebabkan hati pasukan kedua faksi tersentak. Mereka tahu bahwa ini adalah konfrontasi puncak yang akan menentukan nasib mereka. Di langit, kekuatan tak terbatas menyebar dan membentuk penghalang untuk menahan gelombang kejut dari pertempuran mereka. Waktu dupa penuh berlalu saat kedua belah pihak memperebutkan lebih dari 10.000 pertukaran, dan setiap serangan mereka dapat dengan mudah menghancurkan sebuah benua. Oleh karena itu, semua orang bisa mengharapkan seberapa intens pertempuran itu. Gelombang kejut mengerikan lainnya menyapu dan Raja Jahat Surgawi berdiri di langit. Mu Chen hitam dan putih tertiup kembali oleh aura iblis. Pada saat ini, rambut Raja Jahat Surgawi berserakan dan pakaian atasnya hancur berkeping-keping dengan cahaya jahat tak terbatas yang mekar dari murid jahatnya. Meregangkan lehernya, Raja Jahat Surgawi tampak puas. Melihat mereka bertiga, Raja Jahat Surgawi tertawa, "Tidak buruk. Sudah berapa lama sejak saya bertarung dalam pertempuran seperti itu? Kalian bertiga tidak mengecewakanku." Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri tidak menanggapi saat mereka dengan dingin menatap Raja Jahat Surgawi. Raja Jahat Surgawi tidak terganggu. Dia meraung dalam tawa yang bergema seperti guntur yang bergemuruh dengan keganasan tanpa batas yang menyebabkan langit dan bumi berubah. "Hahaha, ayo, biarkan aku melihat apakah kalian bertiga dapat menyelamatkan dunia 1000 besar dariku. Jika kamu gagal, aku akan dengan senang hati menerima 1000 dunia yang hebat ini." Seiring dengan tawanya, Raja Jahat Surgawi tiba-tiba membentuk segel dengan suaranya yang menakutkan bergema, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Mata ke-9, lepaskan. Bab 1554. Ketika suara seram Raja Jahat Surgawi bergema, seluruh dunia bergetar seolah-olah merasa takut.
Tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada Raja Jahat Surgawi. Berdiri di langit, mata kesembilan yang tertutup pada angkatan laut Raja Jahat Surgawi bergetar sebelum perlahan terbuka. Pada saat ini, mata jahat kesembilan terungkap ke dunia sekali lagi. Ketika mata kesembilan terbuka, semua orang bisa merasakan bahwa tekanan iblis yang merembes dari Raja Jahat Surgawi mulai melonjak. Tidak hanya benua roh iblis, tetapi bahkan benua terdekat menunjukkan tanda-tanda kehancuran di bawah tekanan iblis. Saat aura iblis yang deras berkumpul di belakang Raja Jahat Surgawi, itu berubah menjadi cairan hitam pekat yang menetes ke bawah dengan aura iblis yang bisa menghancurkan bahkan penguasa surgawi suci. Dengan senyum sinis di wajah Raja Jahat Surgawi, cairan hitam itu mulai bersirkulasi seperti aliran sungai yang menari-nari di jari-jarinya, sesekali mengeluarkan suara-suara mengerikan. Itu adalah suara yang dipenuhi dengan keserakahan dan kehancuran. Ketika Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri memandang Raja Jahat Surgawi, wajah mereka muram bahkan mereka merasakan ancaman besar datang dari Raja Jahat Surgawi. Aku khawatir dia adalah eksistensi terkuat sejak kelahiran dunia 1000 hebat. Kaisar Api menghela nafas, karena sangat disayangkan bahwa keberadaan seperti itu bukanlah pelindung dari dunia 1000 besar, tetapi bencana. Terlepas dari seberapa kuat dia, kita tidak bisa membiarkan dia masuk ke dunia 1000 besar bagi mereka yang ada di belakang kita. Suara marsial Ancestor bergema. Kalau begitu mari kita bergerak. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya dengan tatapan tajam yang dipenuhi dengan niat membunuh. Kaisar Api dan leluhur bela diri menganggukkan kepala mereka dan 5 siluet membubung ke langit dengan 5 arus menembus cakrawala dan terbang menuju Raja Jahat Surgawi. Haha. Menghadapi 5 serangan, Raja Jahat Surgawi tidak memiliki rasa takut di wajahnya saat dia tertawa dan melemparkan tangannya. Aliran itu berubah menjadi lingkaran setan besar saat menyebar dengan Raja Jahat Surgawi di tengahnya. 5 arus menghantam lingkaran setan dan langit dan bumi berfluktuasi. Namun, kekuatan penghancur yang kuat meresap dari lingkaran setan saat menyapu, menyebabkan 5 arus pecah menjadi cahaya yang memenuhi cakrawala. Saat cahaya spiritual tersapu, 5 siluet muncul di sekitar Raja Jahat Surgawi. Pada saat berikutnya, seorang penguasa hitam dilalap api, tongkat kerajaan dalam kilat, dan 3 kepalan tangan yang diselimuti kekuatan berbeda terbang ke arah Raja Jahat Surgawi. Dengan senyum lembut, Raja Jahat Surgawi mengulurkan tangannya dan aliran hitam terpisah, lalu mencambuk penguasa yang menyala-nyala. Saat percikan terbang keluar, penguasa berat itu bergetar dan ruang runtuh dalam prosesnya. Pada saat yang sama, Raja Jahat Surgawi melemparkan lengan bajunya dan aliran lain menerkam dan terbang ke tongkat petir. Saat tubuhnya bergetar, 3 aliran lagi terpisah dari lingkaran cahaya dan berubah menjadi 3 tinju iblis yang bentrok dengan tinju Mu Chen. Haha, kalian bisa tersesat. Raja Jahat Surgawi tertawa saat tekanan iblis yang sangat besar menyebar. Seiring dengan 5 erangan, 5 siluet mundur dan kaki mereka meninggalkan bekas di ruang yang bertahan lama tanpa menghilang. Ketika semua orang dari dunia 1000 besar melihat pemandangan ini, terjadilah keributan yang dipenuhi dengan ketakutan. Terbukti, bersama dengan Raja Jahat Surgawi yang membuka mata kesembilannya, dia mendapatkan keuntungan. Saat Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri mundur, Raja Jahat Surgawi tersenyum saat aliran hitam menjadi mirip dengan ular yang menyelimuti tubuh yang terakhir. Melihat mereka berlima, dia berkata, "Sepertinya taktikmu yang mengandalkan angka mulai tidak berguna." Semua orang bisa tahu dari konfrontasi sebelumnya bahwa dia lebih unggul. Raja Jahat Surgawi dalam kondisi mata kesembilannya terlalu menakutkan. Tuan-tuan, kalian bisa dianggap sebagai talenta untuk bisa sampai sejauh ini. Jika kalian bersedia tunduk kepada saya dapat menjamin keselamatan teman dan kerabat Anda. Raja Jahat Surgawi memandang Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri. Menghadapi upaya perekrutan Raja Jahat Surgawi, mereka berlima tersenyum. "Sepertinya kamu cukup percaya diri tentang kemenanganmu." Kaisar Api menyipitkan matanya saat ekspresinya menjadi tenang dan menghela nafas. "Karena itu masalahnya, maka biarkan kami bertiga memiliki pengalaman mata kesembilanmu." Raungan Kaisar Api dipenuhi dengan niat membunuh saat menyebar. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam, dan Kaisar Api yang menyala-nyala di sekitarnya segera menarik kembali ke dalam tubuhnya. Tetapi pada saat ini, tubuhnya terbakar, seolah-olah itu mirip dengan kuali. Setelah dia perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya, seluruh tubuhnya tampak seperti kuali,
seolah-olah ada sesuatu yang menyeduh di dalam. Sesaat kemudian, sebuah kedipan muncul di telapak tangannya yang dengan cepat tumbuh menjadi teratai yang mempesona. Teratai diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya dan setiap rune adalah unik. Masing-masing dari mereka mewakili esens flame yang berbeda. Saat teratai mekar, tidak ada fluktuasi energi spiritual yang meresap darinya, tetapi semua orang bisa melihat sosok yang menyala-nyala di dalam teratai. Sosok itu mengenakan mahkota kaisar dan dia diselimuti jubah berapi-api yang mirip dengan kaisar api dengan prestise yang tampak seperti dewa. Ketika sosok itu lahir di Lotus, semua orang di dunia 1000 besar bisa merasakan suhu di sekitarnya mulai meningkat pada saat ini. Jelas, langkah dari kaisar api ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan bagi mereka. Sementara kaisar api sedang membuat langkahnya, leluhur bela diri juga bergerak. Simbol kuno mulai beredar di sekelilingnya dengan masing-masing mewakili elemen yang berbeda. Pada akhirnya, leluhur bela diri menarik kembali tangannya dan 8 simbol leluhur muncul di telapak tangannya, memancarkan tekanan misterius. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen tahu bahwa kaisar api dan leluhur bela diri telah mengeluarkan gerakan terkuat mereka. Karena itu masalahnya, maka dia juga tidak bisa menahan diri. Kekal, sebuah suara samar terdengar dari mulut Mu Chen. Cahaya abadi meledak dari tubuhnya dan jatuh ke tangannya. Cahaya rohani. Seiring dengan kata-katanya, tubuh klonnya juga bergetar dan 2 sinar ditembakkan sebelum mendarat di telapak tangannya. Mereka mewakili kekuatan tubuh cahaya tak berujung dan tubuh sage roh agung. Kekuatan 3 benda surgawi primal berkumpul di telapak tangan Mu Chen, dan saat dia perlahan menutup tangannya, sebuah rune kuno mulai menyebar di punggung tangannya. Senyum Raja Jahat Surgawi membeku dengan ekspresi muram. Dia merasa terancam saat ini. Mengangkat kepalanya, suara Kaisar Api bergema, "Ini adalah teknik yang telah saya kembangkan selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya menggunakannya. Hari ini, izinkan saya menggunakannya untuk menimbang mata ke-9 Anda. Aku akan menyebut teknik ini, Godly Flame." Seiring dengan suaranya, teratai itu membubung ke langit dan seluruh dunia 1000 besar langsung mulai berkobar. Leluhur bela diri juga mengangkat tangannya dengan dunia berbintang di telapak tangannya. Itu adalah perpaduan sempurna antara berbagai kekuatan. Saya akan menyebut langkah ini, alam semesta besar. Menjentikkan jarinya, dunia berbintang membubung ke langit juga. Saat tangan Mu Chen secara bertahap menyebar, manik-manik kecil muncul dari telapak tangannya yang meresap dengan fluktuasi utama. Karena ini berasal dari primal, maka saya akan menyebutnya pelet primal. Seketika, api, langit berbintang, dan manik-manik melonjak ke dalam dan terbang ke arah Raja Jahat Surgawi. Pada saat ini, menghadapi serangan terkuat dari Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri, bahkan wajah Raja Jahat Surgawi berubah. Dia bisa merasakan aura kematian dari ketiga jurus itu. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia meremehkan mereka bertiga. Bab 1555. Api, alam semesta, dan pelet terbentuk menjadi segitiga yang terbang menuju Raja Jahat Surgawi. Meskipun mereka tidak terbang terlalu cepat, ditentukan bahwa mereka akan mendarat di musuh, seolah-olah sudah ditakdirkan. Di jalan mereka, tidak ada fluktuasi atau keributan. Tapi pemandangan tenang inilah yang menyebabkan wajah Raja Jahat Surgawi berubah sekali dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Jelas, dia tidak menyangka mereka bertiga akan mencapai level ini. Setelah Mu Chen melakukan gerakannya, wajahnya menjadi sedikit pucat. Namun, dia dengan cepat pulih karena dia memiliki tubuh cahaya tak berujung, yang dapat memberinya aliran energi spiritual yang tak ada habisnya untuk pulih. Jadi bahkan jika dia melakukan gerakan yang begitu kuat, dia bisa pulih dengan cepat. Semua orang menyaksikan 3 serangan terbang menuju Raja Jahat Surgawi. Setelah merenungkan singkat, Mu Chen tiba-tiba menginjak kakinya dan celah spasial besar terbuka. Sebuah dunia samar-samar muncul melalui celah. Itu adalah pesawat bawah yang hancur, tanpa kehidupan. Retakan itu mirip dengan mulut besar saat melahap Mu Chen, Kaisar Api, leluhur bela diri, dan Raja Jahat Surgawi. Mu Chen tahu bahwa jika kekuatan penghancur menyebar, tidak hanya benua iblis roh akan dihancurkan, bahkan benua di sekitarnya akan menjadi abu. Menghadapi lapisan bawah plane, Raja Jahat Surgawi hanya meliriknya, tetapi tidak terganggu. Itu karena pasukan klan Fin-nya ada di sana, dan untuk menghindari menyeret pasukannya, bertarung di pesawat bawah itu bagus. Dengan demikian, Mu Chen, Kaisar Api,
leluhur bela diri, dan Raja Jahat Surgawi jatuh ke alam bawah, tetapi pemandangan di dalamnya masih diproyeksikan. Semua orang melihat ke arah Raja Jahat Surgawi, di mana 3 serangan terbang. Wajah Raja Jahat Surgawi menegang saat dia melihat ketiga serangan itu. Kemudian tangannya perlahan menyatu. Aura iblis mengamuk di belakangnya dan membentuk teratai iblis di bawah kakinya. Pada saat ini, Raja Jahat Surgawi tidak berekspresi saat pancaran sinar iblis melonjak di sekelilingnya. Dia mirip dengan Buddha iblis dengan musik yang menyeramkan bergema. 9 mata pada tubuh Raja Jahat Surgawi secara bertahap ditutup dengan 9 lampu hitam mulai beredar dari tubuhnya sebelum fokus pada lidahnya. Seluruh lidahnya mulai menghitam, yang terlihat sangat aneh. Pada saat ini, 3 serangan datang. Sosok yang menyala itu menebas dengan untaian yang meninggalkan tebasan di seluruh dunia. Saat suhu di plane bawah ini melonjak, bumi mulai mencair. Melihat sosok yang menyala itu, suara Raja Jahat Surgawi bergema, mata ke-9, kutukan penghancur dunia. Mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba membuka mulutnya, Mo. Saat musik iblis berubah menjadi kutukan, itu melompat keluar dari Raja Jahat Surgawi, berisi kekuatan dan kehancuran jahat yang tak terbatas. Itu seperti iblis jahat yang bisa melahap langit dan bumi. Saat catatan iblis bentrok dengan sosok api, itu tidak membuat keributan besar, tetapi semua gelombang suara dihancurkan di bawah gelombang kejut itu. Semua orang menyaksikan saat pesawat bawah dengan cepat runtuh. Pada saat ini, alam semesta yang dipenuhi dengan kedalaman runtuh. Jika terkena, bahkan seseorang di tingkat Raja Jahat Surgawi akan terluka parah. Oleh karena itu, dia membuka mulutnya dan meludahkan kutukan iblis lainnya. Saat catatan itu terbang, itu berbenturan dengan alam semesta. Setelah 2 catatan iblis bentrok dengan sosok dan alam semesta yang menyala, Raja Jahat Surgawi melihat pelet dan meludahkan catatan lain yang terbang keluar. Merasakan catatan iblis, pelet itu sedikit menyilaukan sebelum meledak dengan cahaya yang berbenturan dengan catatan iblis untuk melawannya. Pada saat yang sama, cahaya kuno lain terbang keluar dari pelet yang melesat ke arah Raja Jahat Surgawi. Pelet primal berisi kekuatan 3 benda surgawi primal. Pertama, ia menggunakan kekuatan tubuh cahaya tak berujung untuk bertahan, saat menggunakan tubuh abadi primordial untuk melancarkan serangan sebelum menggunakan tubuh petapa roh agung sebagai dukungan untuk menyediakan pasokan energi spiritual yang tak ada habisnya. Jadi ketika Raja Jahat Surgawi melihat sinar itu, matanya menjadi dingin. Dia tidak punya pilihan selain meludahkan nada iblis lain untuk berbenturan dengan balok itu. Saat serangan kuat berbenturan di lower plane, semua orang bisa merasakan fluktuasi destruktif yang menyebabkan lower plane terus-menerus runtuh. Sebanyak 9 kutukan iblis terbang keluar dan berbenturan dengan sosok yang menyala, alam semesta, dan pelet primal. Riak besar terus menyebar dan menghancurkan ruang sebelum membentuk badai spasial yang menyelimuti seluruh pesawat bawah. Di benua setan roh dan dunia 1000 besar, semua orang dengan gugup melihat ke arah bidang bawah di layar, tetapi badai spasial telah menghalangi pandangan mereka. Meskipun mereka tidak bisa melihat menembus badai, mereka masih tidak berani mengalihkan pandangan mereka. Itu karena mereka tahu bahwa nasib mereka terpengaruh, terlepas dari hasilnya. Saat badai mulai mereda, pandangan semua orang diarahkan saat pemandangan di alam bawah berangsur-angsur menjadi cerah. Ketika semua orang melihat situasinya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam. Benua di dataran bawah semuanya telah menjadi abu. Seluruh pesawat bawah kosong tanpa apa-apa. Tapi di langit, 6 siluet berdiri dalam konfrontasi. Secara alami, seluruh pesawat bawah telah dihancurkan oleh tangan mereka. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan destruktif, tetapi mereka segera melihat ke arah Raja Jahat Surgawi. Yang terakhir berdiri di atas teratai iblis dengan 9 kutukan iblis yang berputar di sekelilingnya. Sebelum Raja Jahat Surgawi, sosok api berangsur-angsur menjadi lebih redup sebelum menghilang. Adapun alam semesta, itu hancur bersama dengan pelet utama. Ketika semua orang dari dunia 1000 besar menyaksikan adegan ini, rasa dingin muncul di hati mereka. Mungkinkah bahkan serangan terkuat Lordmu, Flame Emperor, dan Martial Ancestor tidak dapat mengalahkan Raja Jahat Surgawi? Jika itu masalahnya, bagaimana mereka bisa menjadi ancaman bagi yang terakhir? Di sisi lain, kegembiraan muncul di wajah klan Finn. Tetapi ketika beberapa orang khawatir sementara beberapa orang bersukacita, suara halus bergema dari alam bawah dan semua orang melihat retakan pada 9 nada iblis yang ada di sekitar Raja Jahat Surgawi sebelum mereka hancur.
Tubuh Raja Jahat Surgawi juga bergetar dan teratai iblis di bawah kakinya menyala saat darah hitam keluar dari bibirnya. Seluruh dunia terdiam saat kegembiraan di wajah klan Finn membeku karena terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Raja Jahat Surgawi yang tak terkalahkan di hati mereka akan terluka. Dunia seribu besar juga terperangkap dalam keheningan. Semua orang memiliki ketidakpercayaan di wajah mereka. Raja Jahat Surgawi telah terluka. Wajah Raja Jahat Surgawi muram saat dia menyeka darah dari sudut bibirnya, sebelum dia dengan acuh berkata, "Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa aku akan terluka oleh tangan kalian bertiga." Dia sudah menggunakan jurus terkuatnya sebelumnya, tapi dia masih meremehkan mereka bertiga. Meskipun dia berhasil menahan serangan itu harus mengorbankan beberapa luka. Meskipun luka-luka ini bukan apa-apa baginya, mereka membuktikan bahwa mereka bertiga bisa melukainya. Sikapnya yang tak terkalahkan dihancurkan. Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri saling bertukar pandang. Tak satu pun dari mereka memiliki kegembiraan di wajah mereka. Mereka juga memiliki harga diri, jadi mereka secara alami tidak akan merasa senang untuk menimbulkan luka yang dapat diabaikan seperti itu pada Raja Jahat Surgawi. "Kami bertiga diharuskan untuk sedikit melukaimu," Kaisar Api tersenyum. "Raja Jahat Surgawi, kamu benar-benar pantas mendapatkan ketenaranmu." Leluhur bela diri juga melihat Raja Jahat Surgawi. Meskipun mereka tidak memiliki pendirian yang sama, dia merasa hormat pada lawan yang begitu kuat. Oleh karena itu, dia berkata, "Tapi sepertinya ambisimu untuk menghancurkan dunia seribu besarku telah berakhir dengan kegagalan." Melalui konfrontasi sebelumnya, mereka membuktikan bahwa mereka bisa bertarung dengan Raja Jahat Surgawi. Meskipun mereka tidak berhasil menang, Raja Jahat Surgawi juga tidak menghancurkan mereka. Klan Finn mengandalkan Raja Jahat Surgawi untuk memerintah dunia seribu besar, dan dengan Raja Jahat Surgawi yang dikendalikan oleh mereka, klan Finn tidak akan mampu menghancurkan dunia seribu besar. Oleh karena itu, kedua belah pihak hanya bisa menahan satu sama lain dalam permainan kelelahan. Saat cahaya beredar di mata Mu Chen, dia berkata, "Tapi seiring berjalannya waktu, kentunganmu itu akan menjadi lebih lemah." Memang, dunia seribu besar akan membayar harga yang mahal jika mereka melibatkan klan Finn dalam pertempuran panjang, tapi setidaknya bisa memberi mereka waktu. Hanya dalam beberapa dekade, Kaisar Api dan leluhur bela diri akan dapat meninggalkan seluruh nama mereka di papan cakrawala. Pada saat itu, hanya satu dari mereka yang bisa mengalahkan Raja Jahat Surgawi. Jadi Raja Jahat Surgawi telah jatuh ke posisi yang canggung tanpa dia sadari. Dia dihentikan oleh Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri. Jika dia tidak bisa menghancurkan kebuntuan ini, itu akan memberi Kaisar Api dan leluhur bela diri. Raja Jahat Surgawi tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi tatapannya mulai berubah dalam. "Raja Jahat Surgawi, tinggalkan dunia seribu besar dan kembali ke tempat asalmu. Dunia seribu hebat bukanlah tempat bagimu untuk ternoda," kata Mu Chen. Setelah mata Raja Jahat Surgawi berkedip, senyum yang tidak biasa muncul saat dia melihat mereka bertiga. "Saya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa seribu besar dunia kecil akan dapat memaksa saya, Raja Jahat Surgawi, ke dalam posisi yang menyedihkan." Sambil menggelengkan kepalanya, dia menjawab, "Tapi apakah kalian benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membalikkan situasi?" Tiba-tiba, mata Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri menyipit. Menatap mereka bertiga, Raja Jahat Surgawi melanjutkan, "Apa yang saya katakan sebelumnya masih efektif. Selama Anda bertiga bersedia tunduk kepada saya dapat menjamin keselamatan kerabat dan teman Anda. Ini adalah rekrutmen terakhir saya, dan saya harap kalian dapat menangkap kesempatan ini." Saat wajah Kaisar Api berangsur-angsur berubah muram, dia berkata, "Tidak perlu kata-kata seperti itu. Paling-paling, kita hanya akan membayar dengan nyawa kita. Keluarkan sarana apapun yang masih Anda miliki." Tubuh Mu Chen dan Martial Ancestor menegang dengan energi spiritual melonjak di sekitar mereka saat mereka melihat Raja Jahat Surgawi. Dengan kekuatan yang terakhir, dia secara alami harus memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata itu. Tetapi mereka tidak tahu kekuatan lain apa yang dimiliki Raja Jahat Surgawi ketika dia telah mencapai puncaknya, keadaan bermata kesembilan. Setelah menggosok matanya, Raja Jahat Surgawi menyipitkan matanya. "Metode ini akan menghabiskan banyak biaya untukku, tetapi sepertinya aku harus menggunakannya." Saat dia berbicara, dia tersenyum,
tapi tidak apa-apa. Selama saya bisa mengambil dunia 1000 besar, harga berapapun sepadan. Petik 2. Dia mengulurkan jarinya, lalu meletakkannya di mulutnya dan menggigitnya. Saat darah hitam keluar dari jarinya, dia menggeseknya di kelima matanya sebelum bergerak ke bawah dalam garis ke telapak tangan, jantung, dan angkatan lautnya. Pada saat ini, 9 mata dihubungkan bersama oleh garis darah hitam dan membentuk pemandangan yang aneh. Setelah melakukan ini, tangan Raja Jahat Surgawi bergabung dan membentuk keterampilan aneh dengan senyum gila muncul di bibirnya. Saya harap kalian tidak akan takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pengorbanan Iblis, 9 mata. Pada saat ini, 9 mata mulai berkobar dengan api iblis, bersama dengan jeritan memekakkan telinga yang bergema dari Raja Jahat Surgawi. Hahaha, pengorbanan. 9 mata jahat dengan cepat menyala sebelum mereka menjadi abu. Pada saat ini, Raja Jahat Surgawi kehilangan semua matanya. Bahkan kedua matanya yang normal, semuanya diganti dengan lubang yang terlihat sangat menakutkan. Namun, 9 sinar hitam melintasi kulitnya sebelum berkumpul ke arah alisnya. Di lokasi itu, kulitnya tercabik-cabik dan wajah Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri berubah drastis ketika mereka melihat mata jahat yang bisa mengubah siapapun menjadi iblis perlahan muncul. Pada saat ini, suara dingin Raja Jahat Surgawi bergema, "Ini kartu trufku." Mengorbankan 9 mata untuk membentuk mata ke-10. Bab 1556. Mata ke-10. Seluruh dunia terdiam. Semua orang praktis tercengang ketika mereka melihat sosok iblis itu. Pada saat ini, 9 mata pada Raja Jahat Surgawi telah menghilang, bahkan 2 mata normalnya diganti dengan lubang. Hanya ada mata jahat di dahinya. Mata jahat itu tampak sangat gelap, seolah-olah bisa mengotori dunia dengan kejahatannya. Tekanan iblis samar perlahan meledak dari tubuh Raja Jahat Surgawi, bersama dengan tekanan iblis yang membuat pesawat bawah ini mulai bergetar dan runtuh. Sedemikian rupa sehingga bahkan ada tekanan iblis halus yang lolos dari pesawat bawah dan menyebabkan benua iblis roh retak. Seluruh dunia 1000 besar mulai sedikit bergetar pada saat ini. Mata ke-10, jadi kondisi mata ke-9 bukanlah batasnya. Wajah Qintian dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari dunia 1000 besar terkuras dari semua warna. Di bawah kondisi mata ke-9, Kaisar Api, leluhur bela diri, dan tuanmu harus bekerja sama. Jadi bagaimana mereka akan melawan negara bermata 10? Saat semua orang bertukar pandang, mereka melihat keputusasaan di mata masing-masing. Apakah dunia 1000 besarku benar-benar hancur? Seseorang meratap. Mereka telah berjuang dengan sengit selama 5 tahun, tetapi apakah pada akhirnya semuanya sia-sia? Seluruh dunia 1000 besar tersapu oleh keheningan. Semua orang dikejutkan oleh Raja Jahat Surgawi sampai-sampai mereka tidak bisa berkata-kata. Hanya keputusasaan yang muncul di mata mereka. Di alam bawah, wajah Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri akhirnya berubah sebelum mereka mengunci alis mereka bersama-sama dengan kegelisahan. Adegan ini telah melebihi harapan mereka juga. Pada saat ini, mereka tahu bahwa menilai dari tekanan iblis yang meresap dari tubuh Raja Jahat Surgawi, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, leluhur bela diri bertanya, tetapi pada saat ini, dia masih tetap tenang dan tenang. Dengan senyum masam, Kaisar Api menjawab, "Apalagi?" Mu Chen menjawab, "Kita hanya bisa mempertaruhkan nyawa kita." Mereka bertiga bertukar pandang dengan mata mereka yang berkedip-kedip dengan resolusi. Mereka tidak lagi ragu-ragu dan mengeluarkan serangan terkuat mereka. Api Dewa, alam semesta hebat, pelet primal, mereka bertiga melepaskan serangan terkuat mereka pada Raja Jahat Surgawi sekali lagi. Tapi kali ini, Raja Jahat Surgawi tidak memiliki riak di wajahnya saat menghadapi serangan itu lagi. Lengkungan mengejek muncul di bibirnya saat sinar hitam melesat keluar dari mata ke-10-nya. Sinar hitam itu mengandung kegelapan ekstrim yang bisa melahap cahaya apapun. Ketika sinar hitam menyinari 3 serangan, Kaisar Api, leluhur bela diri, dan Mu Chen merasakan jantung mereka tersentak saat mereka melihat serangan terkuat mereka terus melemah sebelum menghilang hanya dalam beberapa detik. Serangan terkuat mereka yang berhasil membawa beberapa luka ke Raja Jahat Surgawi begitu mudah diselesaikan oleh yang terakhir pada saat ini. Seluruh dunia berada dalam keheningan. Dengan lembut menyentuh mata jahat itu di dahinya, Raja Jahat Surgawi tersenyum. "Saya mengorbankan 9 mata untuk membentuk yang ke-10. Harga yang dibutuhkan adalah umurku,
dan jika aku tidak bisa mengalahkan dunia 1000 besarmu meskipun dengan harga ini, apakah aku akan menderita kerugian besar? Saat cahaya hitam beredar di dalam matanya, dia memandang mereka bertiga dan dengan acuh tak acuh berkata, aku sudah memberi kalian bertiga kesempatan, tapi sayang sekali kalian tidak bisa memahaminya. Kaisar Api menyipitkan matanya dan merenung sebentar sebelum menghela nafas. Api mendesis membubung di tubuhnya dengan ketidakberdayaan di wajahnya. Dunia 1000 besar mungkin sangat besar, tetapi kami tidak memiliki jalan untuk mundur. Karena itu masalahnya, maka kita hanya bisa menyeretnya bersama kita, dan itu mungkin bukan hal yang buruk. Suara Kaisar Api bergema dengan resolusi saat leluhur bela diri dengan lembut menganggukkan kepalanya. Setelah sampai sejauh ini, mereka tidak bisa ragu, karena mereka mewakili garis pertahanan terakhir untuk dunia 1000 besar. Jika mereka gagal, semua orang yang mereka sayangi akan binasa. Pada saat ini, senyum muncul di wajah Martial Ancestor sebelum dia berbalik dan melirik kedua istrinya melalui layar. Saat itu, kamu rela mengorbankan hidupmu untukku. Hari ini, apa yang harus aku takutkan untuk melindungi kalian? Aku telah mengatakan saat itu bahwa aku tidak akan membiarkan salah satu dari kalian terluka tepat di depan mataku kecuali aku mati. Di benua setan roh, 4 nyonya dari wilayah api tak berujung dan leluhur bela diri juga merasakan motif mereka dan wajah mereka berubah drastis. Lindong, tidak, wajah Ying Huan memucat saat suaranya menjadi tajam. Sosoknya melintas, dia ingin maju, tetapi dia dihentikan oleh Ling Qingzu, yang matanya memerah. Kamu hanya akan menghalangi mereka jika kamu naik. Ling Qingzu menggigit bibirnya dan melanjutkan, jika mereka terpaksa melakukan langkah itu, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membantu. Lebih buruk datang ke terburuk, kita bisa mengikuti mereka. Tapi sebelum itu, kita harus menyeret klan Fin bersama kita. Kata-katanya meresap dengan niat membunuh. Ying Huan menjadi tenang dengan ekspresi dingin. Rasa dingin yang mengerikan memancar dari tubuhnya saat dia menatap Raja Jahat Surgawi. Wajah Xiao Suner juga pucat saat dia melirik siluet Kailin, yang gemetar. Dia memegang tangan yang terakhir. Kakak Kailin, wilayah api tak berujung masih memiliki Xiao Xiao dan Xiao Lin. Mereka membutuhkanmu untuk menjaga mereka. Kailin meraih tangan Xiao Suner dan menjawab, Suner, kamu tidak boleh egois dan menemaninya sendirian. Jika kita pergi, kita akan pergi bersama-sama. Mendengar kata-katanya yang tegas, Xiao Suner tersenyum pahit. Di dalam alam bawah, mata ke-10 Raja Jahat Surgawi berkedip ketika dia merasakan aura yang datang dari Kaisar Api dan leluhur bela diri. Apa, kalian ingin mengulangi sejarah Kaisar Abadi dan bunuh diri? Tapi kali ini, aku khawatir aku tidak akan memberi kalian kesempatan itu. Kaisar Api dan leluhur bela diri dengan acuh tak acuh berkata, kami akan tahu setelah kami mencoba. Ketika mereka selesai, mereka berdua maju selangkah. Tetapi pada saat itu, dua tangan terentang dan berpegangan pada lengan mereka. Kaisar Api dan leluhur bela diri tertegun sebentar sebelum mereka berbalik. Mu Chen mengerutkan bibirnya saat dia melihat mereka berdua. Kalian berdua senior benar, dan aku sangat mengagumi kalian berdua. Tapi kami masih belum putus asa. Kaisar Api dan leluhur bela diri bertukar pandang dengan kaget. Konfrontasi ini telah membuktikan kekuatan Raja Jahat Surgawi. Selain bunuh diri, mereka berdua tidak bisa menemukan metode lain. Kamu punya metode lain. Kaisar Api merasa itu tidak bisa dipercaya. Setelah keheningan singkat, Mu Chen menjawab, saya bisa mencobanya. Hati Kaisar Api dan leluhur bela diri bergetar. Mereka merasa itu terlalu sulit dipercaya. Tetapi karena kepercayaan mereka pada Mu Chen, mereka akhirnya menganggukkan kepala. Baiklah, kalau begitu kamu bisa mencobanya. Jika itu benar-benar tidak mungkin, maka kita akan mempertaruhkan hidup kita untuk menjatuhkannya. Petik 2. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen mengangguk. Pada saat itu, saya akan menemani dua senior. Saat dia berbicara, dia secara bertahap menutup matanya. Tidak lama kemudian, sebuah layar misterius turun dari Cakrawala ke bidang bawah ini. Dewan Cakrawala. Kaisar Api dan leluhur bela diri tercengang melihat pemandangan ini dan mereka merasa bingung. Apa yang Mu Chen coba lakukan? Apakah dia mencoba untuk meninggalkan nama lengkapnya? Tapi bagaimana mungkin? Semua orang di dunia 1000 besar juga bingung ketika mereka menyaksikan adegan ini. Menghadapi tatapan itu, Mu Chen mengabaikannya dan dua Mu Chen lainnya juga datang. Pada saat ini,
ketiga Muchen menutup mata mereka tanpa gerakan apapun. Menonton adegan ini, banyak orang merasa lebih bingung. Kamu masih mencoba membingungkan dirimu sendiri saat ini. Anda masih perlu waktu untuk meninggalkan nama lengkap Anda di papan cakrawala. Raja jahat surgawi mencibir. Menanggapi cibirannya, Muchen mengabaikannya dan waktu berangsur-angsur mengalir. Tiba-tiba, Muchen tiba-tiba membuka matanya dengan lega. Akhirnya sampai. Apa di sini? Kaisar Api dan leluhur bela diri masih bingung. Saat mereka membunyikan pertanyaan mereka, raungan drakonik yang brilian dan teriakan Phoenix bergema dan semua orang terkejut melihat dua sinar emas turun ke alam bawah. Mereka adalah naga emas dan Phoenix. Ketika naga emas dan Phoenix turun, mereka membentuk dua siluet yang membuat semua orang berseru. Kedua siluet emas itu tampak persis sama dengan Muchen. Kaisar Api dan leluhur bela diri menyipitkan mata karena terkejut. Mereka memperhatikan bahwa kedua klon itu sebenarnya memiliki fluktuasi yang sama dengan Muchen, dan mereka adalah dua ranker juga. Bagaimana ini mungkin? Ketika Muchen melihat dua Muchen, dia tersenyum. Saat itu, dia memperoleh Sutra Naga Phoenix dari surga Naga Phoenix, dan dia memeliharanya menjadi naga sejati dan roh Phoenix dengan garis keturunannya sendiri. Oleh karena itu, mereka berdua dianggap sebagai bagian dari dirinya juga. Secara alami, ketika alam tiga dewanya terbentuk, tidak hanya kedua klonnya berubah, bahkan roh naga sejati dan roh Phoenix juga memperoleh kesempatan dan berpisah juga. Oleh karena itu, naga sejati dan roh Phoenix menjadi eksistensi individu dan menuju laut dewa benua binatang buas untuk berkultivasi. Faktanya, ketika dia memisahkan roh naga sejati dan roh Phoenix, tiga murni miliknya telah berubah. Bahkan pencipta teknik ini tidak pernah membayangkan bahwa tiga murni dapat menghasilkan 5 keberadaan. Pada akhirnya, itu karena keadaan khusus Muchen, karena dia menggunakan esensi darahnya sendiri untuk memelihara selama bertahun-tahun dan menciptakan naga sejati dan roh Phoenix, yang berisi kesadaran mereka sendiri. Pada saat ini, Kaisar Api dan leluhur bela diri akhirnya pulih dan menghela nafas dalam hati. Bahkan jika ada dua klon tambahan, tidak mungkin meninggalkan nama lengkapnya di papan cakrawala. Kalian berdua mengalami kesulitan. Muchen berbalik dan tersenyum pada dua klon tambahan. Apakah kalian berhasil? Klon hitam dan putih bertanya. Hanya beberapa saat sebelumnya, kami berhasil karena keberuntungan. Kedua klon baru itu menganggukkan kepala dan membentuk segel. Pada saat itu, pancaran tak terbatas terbentuk di belakang mereka berdua dan fluktuasi kuno dilepaskan. Setelah itu, semua orang terkejut melihat dua siluet kuno secara bertahap terbentuk di belakang mereka berdua. Mereka memiliki fluktuasi yang sama dengan tubuh surgawi primal. Itu adalah, hati Kaisar Api dan leluhur bela diri bergetar. Qintian dan semua orang di benua setan roh tercengang ketika mereka berseru. Dua benda surgawi primal terakhir dari dunia 1000 besar, tubuh terminal surgawi dan tubuh leluhur yang sunyi. Mahatian memiliki ketidakpercayaan di wajahnya saat dia melihat Patriark Heitian dan Patriark Huang Qiu. Kapan kalian berdua memberikan benda surgawi primal itu kepadanya? Saat Patriark Heitian dan Patriark Huang Qiu bertukar pandang, mereka tersenyum pahit. Beberapa tahun yang lalu, Muchen diam-diam datang untuk membawa primal celestial bodies bersamanya. Namun, dia tidak percaya diri saat itu, jadi dia meminta kami berdua untuk merahasiakannya untuknya. Petik 2. Semua orang tertegun sebentar sebelum mereka menjadi bersemangat. Kartu tersembunyi Muchen membawa sedikit harapan bagi mereka. Jika Muchen bisa menggunakan kekuatan 5 benda surgawi primal, dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk meninggalkan nama lengkapnya di papan cakrawala. Hebat, Kaisar Api dan leluhur bela diri menghela nafas. Siapa yang bisa memprediksi bahwa Muchen akan mampu membuat total 4 klon? Yang paling penting, dia mengolah kelima benda surgawi primal dari dunia 1000 besar, itu belum pernah terjadi sebelumnya. 5 Muchen mengangkat kepala mereka saat mereka melihat papan cakrawala misterius. Sekarang, mari kita coba dan lihat apakah kita dapat meninggalkan nama lengkap kita di papan cakrawala dan menciptakan keberadaan tertinggi dari dunia 1000 besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 1557. Saat layar kuno menghubungkan dunia, 5 siluet beredar dengan cahaya di bawah papan cakrawala. Kelimanya mirip dengan 5 matahari saat mereka memancar ke seluruh dunia. Mata semua orang di dunia 1000 besar berkumpul pada 5 siluet pada saat ini. Mengambil napas dalam-dalam,
energi spiritual dalam tubuh Mu Chen melonjak sebelum berkumpul di jarinya. Seluruh jarinya menyilaukan dengan fluktuasi yang menakutkan dan meresap. Pada saat yang sama, 4 klon lainnya juga membuat segel dengan satu tangan dan mengedarkan energi spiritual mereka tanpa menahan diri. Pada saat berikutnya, 4 aliran yang mirip dengan sungai berbintang keluar dari tubuh mereka dan berkumpul di jarinya. Saat energi tak terbatas berkumpul bersama, jari Mu Chen mulai bergetar. Pada saat ini, dia hanya perlu sedikit menggerakkan tangannya untuk menghapus seluruh bidang bawah. Saat kekuatan mengerikan berkumpul di jarinya, mata Mu Chen berubah tegas. Pada saat berikutnya, dia tidak lagi ragu-ragu dan mengacungkan jarinya ke papan cakrawala. Ketika Mu Chen mengacungkan jarinya, dia merasakan penghalang yang tidak bisa ditembus. Penghalang itu misterius dan kuat. Meski terlihat lemah, ada kekuatan mengerikan yang membuat Mu Chen tidak bisa meletakkan jarinya ke bawah. Mata Mu Chen berubah tajam saat dia dengan keras mengedarkan energi spiritualnya. Bahkan luka terbuka di jarinya. Darah menetes dengan jarinya gemetar. Tapi tidak peduli bagaimana Mu Chen mencoba, penghalang itu berdiri kokoh dan dia tidak bisa melewati penghalang itu. Itu juga berarti dia tidak bisa meninggalkan nama lengkapnya di papan cakrawala. Haha, aku sebelumnya mengatakan bahwa tidak mudah untuk meninggalkan nama lengkapmu di papan cakrawala. Dan bahkan jika kamu berlima, dengan masing-masing memiliki tubuh surgawi primal, kamu masih kurang satu langkah. Raja jahat surgawi mencibir saat cahaya dingin berkedip di matanya. Dengan tatapan ganasnya, dia secara alami bisa mengatakan bahwa Mu Chen mungkin kuat, tapi dia masih kurang untuk menyelesaikan langkah terakhir itu. Kaisar Api dan leluhur bela diri menghela nafas bersama. Benar-benar terlalu sulit untuk meninggalkan nama asli seseorang di papan cakrawala. Tidak heran mengapa tidak ada yang berhasil mencapai ini di masa lalu. Di dalam dunia 1000 besar, harapan yang berkedip-kedip di mata semua orang secara bertahap meredup. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, semua siswa terpaku pada layar sambil terdiam ketika mereka melihat tangan Mu Chen gemetar di layar dan darah menetes ke bawah. Ini terlalu sulit, Shen Changsheng berkomentar. Meskipun dia tidak bisa membayangkan level itu, dia bisa tahu betapa sulitnya itu, dilihat dari usaha Mu Chen. Mu Chen, ayo. Wen Qingxuan menggigit bibirnya dengan tangan terkepal. Kakak Mu Chen, ayolah. Anda pasti bisa berhasil. Suner menggertakkan giginya saat dia bersorak dengan jantungnya yang berdegup kencang. Di dalam benua Greatlaw, Mu Abode berdiri di depan istana, Mu Feng, Nai Neter, Ling Xi, dan Mandala melihat ke layar di langit dan hati mereka bergetar. Bocah bau, Mu Feng melihat siluet itu dengan matanya yang memerah. Anak yang membutuhkan perlindungannya kembali di alam spiritual utara telah mencapai ketinggian yang jauh di luar jangkauannya. Tapi dia tahu bahwa Mu Chen mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Terlepas dari kesuksesan atau kegagalan, kamu akan selalu menjadi kebanggaanku. Di benua setan roh, Luo Li juga melihat ke alam bawah dan bergumam, Mu Chen, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, aku akan menemanimu sampai akhir. Di dalam pesawat bawah, Mu Chen melihat darah yang menetes dari jarinya dan tahu bahwa seluruh dunia 1000 besar sedang menatapnya. Dia telah menjadi harapan terakhir mereka, dan jika dia gagal, dia hanya bisa menemani Kaisar Api dan leluhur bela diri untuk menyeret Raja Jahat Surgawi bersama mereka. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen berbalik dan melihat keempat klonnya, lalu membungkuk. Tuan-tuan, tolong bantu saya. Keempat klon saling bertukar pandang sebelum mereka tersenyum. Kita semua adalah satu, jadi mengapa kamu harus mengatakan, tolong? Mu Chen tersenyum sebelum wajahnya berubah tegas. Pada saat berikutnya, suara yang dalam terdengar dari mulutnya. 3 murni, persatuan tertinggi. Ketika suaranya bergema, semua orang yang melihatnya terkejut melihat keempat klon itu tiba-tiba menyala. Hanya dalam 10 napas aneh, 4 klon dibakar sebelum berubah menjadi 4 balok dan memasuki tubuh Mu Chen. Mu Chen menyipitkan matanya dan memasang ekspresi serius. Ketika dia mencapai 3 alam dewa, dia tahu bahwa itu bukan level tertinggi dari 3 murni. Sejujurnya, harus ada ranah lain. Itu adalah persatuan terakhir. Tapi begitu dia menyelesaikan penyatuan ini, 3 murni akan menghilang. Itu juga berarti bahwa Mu Chen akan kehilangan fondasi itu. Dimulai dari 1, dan diakhiri dengan 1. Mu Chen bergumam saat matanya tiba-tiba terbuka. Ketika dia membuka matanya,
badai spiritual yang kuat meledak yang bahkan menyebabkan Kaisar Api dan leluhur bela diri mengubah wajah mereka. Bahkan hati Raja Jahat Surgawi bergetar. Jari gemetar Mu Chen juga berhenti dan dia melihat papan cakrawala dengan mata berkedip-kedip. Dia kemudian mengacungkan jarinya sekali lagi. Ketika dia mengacungkan jarinya, suara mendengung terdengar yang menyebar ke seluruh dunia 1000 besar. Mengenakan wajah serius, jari Mu Chen perlahan turun di papan cakrawala, yang pancaran pada penghalang berfluktuasi sebagai perlawanan terakhir. Namun, perlawanan itu berlangsung sebentar sebelum hancur dan semua orang bisa melihat kilau mulai mengembun di papan cakrawala. Namun, jari Mu Chen bergerak dengan setiap gerakan membawa struk kursif. Semua orang memusatkan perhatian pada papan cakrawala saat sebuah kata perlahan terbentuk setelah Mu Chen. Ketika pukulan terakhir ditandai, seluruh dunia menjadi sunyi. Papan cakrawala menyilaukan dan menyinari setiap sudut dunia 1000 besar. Semua orang melihat ke arah itu dengan tidak percaya. Nama lengkap telah terbentuk. Tekanan yang meresap darinya bahkan membuat semua orang merasakan dorongan untuk berlutut saat menghadapinya. Dengan pancaran yang tak berujung dan meresap, itu menyelimuti Mu Chen. Dia bisa merasakan persepsinya menyebar ke seluruh dunia 1000 besar. Dia bisa melihat kegembiraan di wajah para siswa di Akademi Spiritual Surga Utara. Dan dia bisa melihat Shen Changsheng, Li Xuantong, Wen Qingxuan, dan Tang Qianer. Dia bisa melihat kegembiraan pada Mu Feng, Nai Neter, Mandala, dan Ling Xi kembali di Muabode. Pada saat ini, perasaan kendali yang sebenarnya melonjak di dalam hatinya, seolah-olah seluruh dunia 1000 besar berada dalam genggamannya. Rasanya seolah-olah dia adalah penguasa. Mengepalkan tangannya, suara Mu Chen bergema, mulai hari ini dan seterusnya, alam di luar alam penguasa surgawi akan dikenal sebagai alam penguasa. Kata-katanya terdengar seperti dekrit saat dia mengangkat kepalanya dan melihat kata-kata emas yang tersisa di papan cakrawala. Setelah itu, suaranya bergema ke telinga semua orang di dunia 1000 besar. Di dunia 1000 besar, semua orang berjuang untuk menjadi yang terbaik, dan aku adalah penguasa yang hebat. Bab 1558. Cahaya spiritual menyelimuti seluruh dunia 1000 besar saat sosok Mu Chen menjadi agung yang tak terkatakan. Setiap gerakannya akan memicu kekuatan tak terbatas di dunia. Selamat, penguasamu, menjadi penguasa. Benua setan roh meledak dalam sorak-sorai yang bergemuruh di seluruh langit dan bumi. Dunia 1000 besar sebelumnya merasa putus asa karena mata ke-10 Raja Jahat Surgawi. Tetapi siapa yang menyangka bahwa situasi akan berbalik saat mereka menyambut penguasa pertama mereka di dunia 1000 besar, seseorang yang telah berhasil meninggalkan seluruh namanya di papan cakrawala. Semua orang praktis menjadi gila karena kegembiraan saat mereka meneriakkan nama Mu Chen. Saat sorak-sorai bergema di seluruh dunia 1000 besar, papan cakrawala mulai menghilang, yang pancaran di sekitar Mu Chen juga menghilang. Pada saat ini, dia mirip dengan orang biasa, dan itu sedemikian rupa sehingga tidak ada fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Saat dia turun ke hadapan Kaisar Api dan leluhur bela diri, dia menangkupkan kedua tangannya. Junior ini mengambil langkah lebih dulu, jadi tolong jangan menentangku. Kaisar Api dan leluhur bela diri dengan santai tersenyum. Dunia 1000 besar adalah yang paling penting, dan karena kamu dapat menonjol untuk menghalangi Raja Jahat Surgawi, kami berdua berutang budi padamu sebagai gantinya. Apa yang dikatakan Mu Chen adalah kebenaran, karena di awalnya berspekulasi bahwa dia akan membutuhkan hampir 100 tahun akumulasi untuk mencapai langkah ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa perubahan mendadak dalam dunia 1000 besar akan memaksanya untuk melepaskan potensinya dan mengambil tahta terlebih dahulu. Jika tidak ada kesengsaraan di dunia 1000 besar, Kaisar Api dan leluhur bela diri pasti akan menjadi yang pertama naik ke papan cakrawala. Saat Kaisar Api dan leluhur bela diri saling bertukar pandang, mereka dengan lembut tersenyum. Generasi menempa pahlawan, dan kami berdua mendapat giliran, yang kami manfaatkan momentum untuk mencapai ketinggian baru. Tapi tidak banyak orang yang bisa mencapai itu. Itu adalah kemampuan Anda yang memungkinkan Anda untuk memegangnya. Petik 2. Tapi kami harus menyerahkan Raja Jahat Surgawi kepadamu sekarang. Kami berdua akan membantumu dari samping. Saat Mu Chen membungkuk, dia menangkupkan kedua tangannya. Aku pasti tidak akan mengecewakan kalian berdua. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Raja Jahat Surgawi. Pada saat ini, wajah Raja Jahat Surgawi muram dengan mata ke-10-nya berkedip dengan kilau hitam.
Aku benar-benar tidak pernah mengharapkannya. Raja jahat surgawi menatap Mu Chen sambil melanjutkan, saya awalnya berpikir bahwa lawan terbesar saya adalah Kaisar Api dan leluhur bela diri. Saya tidak pernah berharap bahwa Anda akan mengambil takhta sebagai gantinya. Petik 2. Dunia 1000 besarku tidak mau diperbudak, dan bahkan jika aku tidak berdiri, orang lain akan melakukannya, jawab Mu Chen. Sambil menggertakkan giginya, Raja jahat surgawi dengan dingin berkata, dunia 1000 besar Anda benar-benar beruntung dapat membalikkan keadaan saat ini. Suaranya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Dia awalnya memiliki kemenangan dalam genggamannya ketika mata ke-10 muncul, tapi siapa yang bisa mengira bahwa Mu Chen akan berhasil meninggalkan seluruh namanya. Raja jahat surgawi jelas bahwa saat seseorang meninggalkan seluruh nama mereka di papan cakrawala, itu akan mewakili kemampuan mereka untuk mengendalikan energi dunia. Itu juga berarti bahwa dunia 1000 besar akan menjadi tanah kelahirannya, dan dia akan lebih kuat di sini. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang sulit. Wajah Raja jahat surgawi menjadi gelap saat dia menarik napas dalam-dalam. Sinar hitam tiba-tiba keluar dari matanya dan mengembun di telapak tangannya, sebelum membentuk tombak hitam. Tombak setan mata ke-10. Seluruh tombak berwarna hitam dan ada 10 mata di atasnya yang berkedip, menembus aura yang sangat keji dan fluktuasi yang mengerikan yang menyebabkan seluruh pesawat bawah bergetar. Sambil memegang tombak, Raja jahat surgawi berkata, hari ini, aku akan melihat apa yang bisa dilakukan oleh ranker lengkap sepertimu padaku. Melihat tombak di tangan Raja jahat surgawi, Mu Chen menyipitkan matanya. Terbukti, yang terakhir tidak lagi menahan diri, dan dia bahkan mengambil tombak yang tidak pernah dia gunakan di masa lalu. Senjata, Mu Chen merenung sebelum dia melemparkan lengan bajunya dan cahaya tak terbatas berkumpul dan menyala, berubah menjadi lautan api sebelum dia menjentikkan jarinya dan sinar hitam melesat ke dalam api. Balok itu adalah pilar hitam besar yang digunakan Mu Chen sebagai senjata sejak lama, pilar iblis Meru besar. Namun seiring dengan kekuatannya yang semakin besar, dia berhenti menggunakannya. Tetapi setelah mencapai level ini, dia sudah bisa membuat senjata yang melebihi peringkat artefak Saint Peerless. Karena itu masalahnya, dia bisa menggunakan pilar iblis Meru besar sebagai material. Saat api berkobar, suhu yang mengerikan dengan cepat melelehkan pilar iblis Meru besar dan berubah menjadi cairan hitam. Masih kurang dalam beberapa bahan sekunder. Mu Chen melihat cairan hitam sebelum dia menjentikkan jarinya sekali lagi. Seruan pedang bergema dan pedang kaisar surgawi yang mempesona terlempar ke lautan api juga. Pedang kaisar surgawi lumpuh, untuk memulai, dan energi di dalamnya telah sepenuhnya habis. Tetapi sebagai bahan sekunder, dia bisa menciumnya untuk menciptakan senjata terkuat yang pernah dilihat oleh dunia 1000 besar. Pedang kaisar surgawi dengan cepat melebur menjadi cairan yang menyilaukan dan menyatu dengan cairan hitam. Di bawah kendali Mu Chen, cairan itu secara bertahap mulai terbentuk. Setelah itu, Mu Chen menuangkan energi spiritual dalam jumlah tak terbatas ke dalamnya juga. Pada saat yang sama, dengan kehendak pikirannya, energi dunia yang perkasa turun dan dimasukkan ke dalam senjata juga. Hanya dalam 10 napas aneh, suara yang menghancurkan bumi bergema dari lautan api sebelum semua orang melihat pilar hitam terbang keluar dan melayang di depan Mu Chen. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memanggilmu pilar suci Meru Agung. Mendengar suara Mu Chen, pilar itu terpancar seolah sedang bersukacita. Saat tangan Mu Chen bergerak, Grid Meru Saint Pilar dengan cepat menyusut menjadi tongkat yang masuk ke telapak tangan Mu Chen. Saat Mu Chen mengacungkannya dan mengarahkannya ke Raja jahat surgawi, ruang hancur. Raja jahat surgawi dengan dingin mendengus lalu maju selangkah dengan tombak di tangannya dan muncul di hadapan Mu Chen. Saat tombak itu bergerak, tombak itu menyapu segudang sinar iblis dengan setiap satu dari mereka yang mampu menghancurkan seluruh benua. Berpegangan pada Grid Meru Saint Pilar, Mu Chen tidak takut dan menghadapi serangan secara langsung. Tombak dan tongkatnya bentrok dengan gelombang energi yang meledak, menunjukkan kekuatan destruktif mereka yang ekstrim. Kaisar Api dan leluhur bela diri mundur pada saat ini sambil menuangkan energi spiritual ke alam bawah untuk membentuk membran yang menyelimuti alam bawah. Ini dimaksudkan untuk mencegah fluktuasi destruktif dari Mu Chen dan serangan Raja jahat surgawi dari melibatkan dunia 1000 besar dan menyebabkan kehancuran. Semua orang terkejut di mata mereka saat mereka melihat pertempuran di pesawat bawah. Kedua siluet itu bertarung dengan tombak yang bertabrakan dengan tongkat, dengan setiap koneksi menciptakan badai yang merusak.
Bahkan dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri yang mencoba menahan fluktuasi, mereka masih membuat semua orang merasa takut. Konfrontasi berlanjut dan Raja Jahat Surgawi meraung ketika dia melihat bahwa serangannya dilawan. Wajahnya digantikan dengan ekspresi seram saat cairan hitam mengalir di sekujur tubuhnya dan terbentuk menjadi satu set armor jahat. Pada saat ini, dia mirip dengan Dewa Iblis. Hanya dalam waktu dupa, mereka berdua telah bertarung berkali-kali dan bahkan langit dan bumi tampak kusam dengan ketakutan di wajah semua orang. Tapi untungnya, meskipun serangan ganas Heavenly Evil Monarch, Mu Chen tidak dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia meminjam energi dunia untuk bertarung setara dengan Raja Jahat Surgawi. Saat tombak dan tongkat bentrok, fluktuasi destruktif menyebabkan tubuh Mu Chen dan Raja Jahat Surgawi bergetar sebelum mereka tertiup kembali dengan ruang di bawah kaki mereka hancur dalam prosesnya. Raja Jahat Surgawi, ini adalah rumahku, dan tidak ada gunanya bagimu jika kebuntuan berlanjut. Mu Chen membanting tongkat di tangannya ke tanah dan menatap Raja Jahat Surgawi. Sial, sial. Kamu mencari kematian. Wajah Raja Jahat Surgawi itu seram dengan kegilaan berkedip di matanya saat dia dengan kejam menatap Mu Chen. Jelas, dia tahu bahwa tidak menguntungkan baginya untuk memiliki situasi kebuntuan ini. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Asura Iblis bermata 10, alam semesta yang memakan. Raja Jahat Surgawi meraung dan pancaran iblis yang tak terbatas keluar dari tubuhnya sebelum berkumpul menjadi Asura Iblis di belakangnya. Asura Iblis ini tampaknya telah menghubungkan langit dan bumi dengan 10 mata jahat di tubuhnya. Setiap mata itu dipenuhi dengan fluktuasi yang menakutkan dan menyeramkan. Melihat Asura Iblis ini, hati Kaisar Api dan leluhur bela diri bergetar. Sepertinya Raja Jahat Surgawi menjadi gila. Asura Iblis bermata 10 itu memandang Mu Chen dengan cahaya iblis yang tak terbatas meledak. Pada saat berikutnya, itu muncul di depan Mu Chen. The Great Meru Sein pilar di tangan Mu Chen mulai berkembang menjadi pilar yang menjulang tinggi yang dibantingnya ke arah pancaran iblis itu. Ketika Great Meru Sein pilar membanting sinar iblis, itu terpesona oleh kekuatan yang menakutkan dan tubuh Mu Chen juga mengalami pukulan berat saat terbang keluar. Mati! Raja Jahat Surgawi meraung dan 10 mata Asura Iblis bermata 10 terus-menerus berkedip dengan sinar iblis yang menembak keluar. Sepertinya mereka tidak akan menyerah kecuali mereka menghapus Mu Chen. Tidak baik, wajah Kaisar Api dan leluhur bela diri berubah. Serangan ini terlalu ganas. Tetapi ketika mereka ingin membantu Mu Chen, cahaya kuno terbang di atas yang mirip dengan cermin yang dalam. Tidak peduli berapa banyak sinar iblis yang ditembakkan, mereka dimakan oleh cermin. Dengan demikian, sinar iblis itu dihentikan. Wajah Raja Jahat Surgawi itu serius saat ia melihat Mu Chen. Ada pancaran kuno di belakang yang terakhir yang membentuk sosok berdiri. Sosok itu memiliki penampilan yang sama dengan Mu Chen, tetapi ada lingkaran cahaya di belakang kepalanya yang memiliki 5 warna, masing-masing menembus fluktuasi kuno. Jika seseorang merasakannya dengan hati-hati, mereka akan menyadari bahwa fluktuasi itu sama dengan tubuh abadi primordial, tubuh cahaya tanpa akhir, tubuh Sagero Agung, tubuh terminal kuno, dan tubuh leluhur yang sunyi. Tubuh asal primal. Mu Chen berdiri di langit dengan suaranya yang bergema. Dengan menggabungkan kelima benda surgawi primal, sebuah benda surgawi yang berdaulat baru telah dibuat yang menggabungkan 5 benda surgawi primal. Giliranku. Mu Chen memandang Raja Jahat Surgawi dan tangannya bergabung. Halo 5 warna melesat keluar dan turun dari atas Asura Iblis bermata 10. 5 warna leluhur setan menaklukkan halo. 5 warna mekar, seolah-olah 5 tubuh surgawi primal telah muncul dan turun ke Asura Iblis bermata 10. Cahaya spiritual kuno langsung menyebabkan Asura Iblis bermata 10 mengaum dan cahaya iblis di atasnya mulai meredup. Seolah-olah aura iblis sedang dibubarkan. Pemakan iblis. Merasakan perubahan di sekitarnya, Raja Jahat Surgawi meraung dan Asura Iblis bermata 10 mengambil napas dalam-dalam dengan aura iblis tak terbatas berkumpul di mulutnya sebelum dikompres. Napas iblis. Pada saat berikutnya, lautan iblis menyembur keluar dan menyapu lingkaran cahaya 5 warna, menahan pancaran yang turun. Semua orang di dunia 1000 besar gugup saat mereka melihat ke cermin. Siapapun dapat mengatakan bahwa pertempuran telah mencapainya, dengan kedua belah pihak melepaskan gerakan pamungkas mereka. Kesalahan sekecil apapun akan sangat fatal. Raja Jahat Surgawi semakin cemas.
Kaisar Api dan leluhur bela diri menyaksikan adegannya dan mereka tahu bahwa keuntungan Mu Chen akan tumbuh semakin lama ini berlarut-larut. Bagaimanapun, ini adalah dunia seribu besar, dan Mu Chen dapat meminjam energi dunia untuk bertarung dengan Raja Jahat Surgawi. Menghadapi situasi ini, Raja Jahat Surgawi juga mengetahui hal ini, yang menjadi alasan mengapa wajahnya menjadi lebih gelap. Raja Jahat Surgawi berdiri di bawah Asura Iblis bermata 10 dengan mata ke-10 di alisnya berkedip. Lama kemudian, keganasan melintas di wajahnya. Karena kamu memaksaku, maka jangan salahkan aku. Dia tahu bahwa jika dia tidak merusak keseimbangan ini, dia pasti akan kalah. Asura Iblis bermata 10 menyapu Raja Jahat Surgawi dan berubah menjadi sinar iblis yang membubung ke cakrawala. Saat 10 matanya berkedip, ia merobek ruang dan muncul di kehampaan di luar benua setan roh. Saat Asura Iblis bermata 10 meraung, sebuah suara memekakkan telinga bergema di seluruh dunia seribu besar, Iblis ke Avicii, keturunan neraka iblis. Saat suaranya bergema, pasukan klan Fin melolong sebelum meledak dan berubah menjadi kabut berdarah yang membumbung ke langit. Saat Asura Iblis bermata 10 melahap kabut darah, ia membentuk segel dan sosok besarnya meledak. Setelah itu, aliran iblis yang deras menyembur keluar. Aliran itu menembus ruang sebelum berpisah menjadi aliran yang lebih kecil dan muncul di setiap sudut dunia seribu besar. Pada saat ini, semua orang di berbagai benua tercengang melihat lautan besar aliran setan melonjak dalam upaya untuk menghancurkan benua mereka. Di benua setan roh, banyak orang yang wajahnya pucat pasi. Haha, karena kamu ingin melindungi dunia seribu besar ini, maka aku akan menghancurkannya. Saat jutaan dan jutaan aliran iblis mengalir menuju dunia seribu besar, suara ganas Raja Jahat Surgawi bergema. Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri muncul di benua setan roh dan mereka melihat aliran iblis yang tak terbatas dengan wajah mereka berubah. Orang itu sudah gila, dia benar-benar menghancurkan Asura Iblis bermata 10, itu juga merupakan pukulan berat bagi dirinya sendiri. Kaisar Api berkata dengan ekspresi serius, kita harus menghentikan ini, atau dunia seribu besar akan menderita kerugian yang mengerikan. Leluhur bela diri menjawab, aliran iblis telah terpisah menjadi jutaan dan jutaan untaian ke dalam dunia seribu besar. Tidak akan mudah untuk menghentikan mereka. Alis Kaisar Api terkunci bersama. Pada saat ini, berbagai benua di dunia seribu besar berada dalam kekacauan dan semua orang melihat aliran iblis sambil gemetaran. Saat aliran itu turun, seluruh dunia akan berubah menjadi neraka yang hidup. Saat mata Mu Chen berkedip, dia melihat ke berbagai benua yang menuju ke dalam kekacauan dan berkata, aliran itu dapat melahap bentuk kehidupan untuk memperkuat dirinya sendiri, dan Raja Jahat Surgawi tersembunyi di dalamnya. Dia mencoba melahap nyawa untuk memperkuat dirinya sendiri. Kaisar Api dan leluhur bela diri tiba-tiba menyipitkan mata. Kalau begitu kita tidak bisa membiarkan dia mencapai itu. Apakah Anda punya ide? Petik 2. Saat Mu Chen duduk, dia menganggukkan kepalanya ke arah Kaisar Api dan leluhur bela diri. Tolong diyakinkan, jika saya membiarkan ancaman ini mendapatkan apa yang dia inginkan, saya akan mengabaikan kesempatan yang diberikan dunia seribu besar kepada saya. Karena dia ingin memisahkan dirinya menjadi jutaan dan jutaan helai untuk melahap dunia seribu besar, maka aku akan menunjukkan kepadanya bahwa ketika semua orang di dunia seribu besar berkumpul bersama, kita dapat mengeluarkan kekuatan yang luar biasa juga. Bab 1559. Di benua surga utara, semua orang berada dalam kekacauan saat mereka melihat aliran iblis yang deras dengan warna yang mengering dari wajah mereka. Mata mereka membengkak karena ketakutan yang mendalam. Menghadapi kekuatan ini, bahkan penguasa surgawi seperti naga laut utara merasakan ketakutan yang dalam dan lemah. Sambil bertukar pandang dengan Din Tai Chang, dia tersenyum pahit. Aku tidak pernah menyangka bahwa Akademi Spiritual Surga Utara kita akan menghadapi kesengsaraan lain begitu cepat setelah melewati satu sebelumnya. Din Tai Chang menghela nafas, ini adalah kesengsaraan dari seluruh dunia seribu besar, dan sulit untuk membayangkan betapa hebatnya dunia seribu besar akan menderita jika Raja Jahat Surgawi mendapatkan apa yang dia inginkan. Hati Tang Qianer, Li Xuantong, Wen Qingxuan, dan yang lainnya juga tenggelam. Saat ini, kita tidak bisa menghindari kesengsaraan ini. Bahkan jika tidak ada yang bisa kita lakukan, kita harus memberitahu klan Fin bahwa dunia seribu besar kita tidak pengecut. Shen Changsheng meraung dan tombak emas berkedip di tangannya. Di bawah raungan Shen Changsheng, ketakutan bahwa setiap siswa merasa tenang dan mereka juga berteriak.
Kita akan melancarkan serangan bersama. Kami tidak sabar untuk mati. Karena mereka menghadapi kematian, mereka lebih memilih memberikan segalanya daripada menunggu kematian. Saat naga Laut Utara dan Din Tai Chang bertukar pandang, mereka berdua tidak bisa menahan senyum. Bagus, anak-anak muda itu benar-benar berdarah panas. Kami orang tua telah menyeret mereka ke bawah. Karena itu masalahnya, mari kita berikan segalanya dan lindungi Akademi Spiritual Surga Utara. Ritme energi spiritual yang kuat meledak dari tubuh mereka dan melonjak menuju aliran iblis. Dengan raungan yang menutupi cakrawala, sinar melonjak dari Akademi Spiritual Surga Utara dan membentuk kecemerlangan yang mempesona di belakang naga Laut Utara dan Din Tai Chang saat mereka melesat ke arah aliran iblis. Dari belakang Akademi Spiritual Surga Utara, lebih banyak sinar melonjak ke langit. Mereka berasal dari bagian lain dari benua Surga Utara. Mereka melepaskan pembalasan mereka di bawah keputusasaan mereka. Benua Greatlaw, semuanya, bergerak dan lindungi Muabode. Suara dingin Mandala dan Nine Nether bergema di seluruh Muabode. Mereka berdua adalah yang pertama bergerak saat sinar energi spiritual yang tak terbatas membubung ke langit. Setelah itu, jutaan demi jutaan sinar melonjak dan menuju aliran iblis. Pada saat yang sama, benua lain dari dunia 1000 besar juga melepaskan pembalasan mereka di bawah ketakutan mereka. Pada saat ini, energi spiritual terlihat meledak dari setiap benua di dunia 1000 besar. Cek, usaha yang sia-sia. Kalian hanya mencari kematian. Ejekan bergema dari aliran iblis dan bentrok dengan energi spiritual di saat berikutnya. Tetapi pada saat kontak itu, semua orang merasakan hati mereka menjadi dingin saat energi spiritual menjadi serupa dengan tetesan hujan yang jatuh ke lautan dan menghilang. Mereka bahkan tidak bisa menghalangi uap iblis. Apakah celahnya benar-benar sebesar itu? Shen Changsheng melihat pemandangan ini dengan mata terbelalak. Seluruh akademi terdiam dan semua keberanian telah habis. Apakah kamu pikir kamu bisa mengandalkan angka untuk menghalangiku? Apa angan-angan? Petik 2. Tawa mengejek Raja Jahat Surgawi bergema dari aliran iblis. Sepertinya dia akan melampiaskan semua kemarahan yang dia rasakan dari Mu Chen ke dunia 1000 besar. Oleh karena itu, semua orang diselimuti keputusasaan besar. Oh, saya merasa bahwa bahkan semut bisa menjadi kekuatan yang tangguh ketika berkumpul bersama. Sementara semua orang merasa putus asa, ledakan tawa yang cemerlang tiba-tiba bergema. Setelah itu, semua orang mengangkat kepala mereka dengan gembira dan melihat siluet terbentuk di cakrawala. Kakak senior Mu Chen, sorak-sorai meledak dari Akademi Spiritual Surga Utara. Tentu, tidak hanya benua Surga Utara, sosok Mu Chen muncul di benua lain juga. Penggaris, para ahli Muabode melihat siluet itu dan bersorak dengan semangat mereka yang meledak. Semuanya, perhatikan perintahku dan bergerak lagi. Biarkan Raja Jahat Surgawi menyaksikan kekuatan 1000 besar dunia. Suara Mu Chen bergema di telinga semua orang. Kata-katanya menyebabkan semua orang bertukar pandang, karena mereka sebelumnya telah mencobanya, tetapi hasilnya mengecewakan. Namun, prestise Mu Chen telah mencapai puncak, dan penampilannya telah mengusir rasa takut di dalam hati semua orang. Pada saat ini, energi spiritual yang tak terbatas melonjak ke cakrawala sekali lagi. Ketika energi spiritual yang jarang membumbung ke cakrawala, keheningan berlangsung sebentar sebelum seluruh dunia bergetar dan energi spiritual yang tak terbatas terbang ke cakrawala. Di setiap benua, semua orang melepaskan energi spiritual mereka, terlepas dari kekuatannya. Ketika Mu Chen melihat ini, dia tersenyum lalu membentuk segel dengan satu tangan. Setelah itu, energi spiritual berkumpul ke arahnya dan melewati tubuhnya. Tetapi ketika mereka melewati tubuhnya, energi spiritual berubah dan berubah menjadi kekuatan lain, kehendak pertempuran. Raja Jahat Surgawi, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan dunia 1000 besarku. Suara Mu Chen bergema dengan battle wheel yang tak terbatas melonjak ke langit. Itu kemudian berubah menjadi naga besar yang menyerbu ke arah aliran iblis. Pada saat yang sama, pemandangan serupa muncul di setiap benua. Di bawah tatapan gugup semua orang, battle wheel bentrok dengan aliran iblis sekali lagi dan seluruh dunia tampak bergetar hebat. Tapi kali ini, aliran iblis tidak secara efektif menghancurkan kekuatan lawan. Itu karena battle wheel yang tak terbatas menghentikannya. Di sisi lain, kehendak pertempuran kuat dan perlahan bergerak maju, menyebabkan aliran iblis runtuh dan terhapus oleh kehendak pertempuran. Arg, Mu Chen, sialan kamu.
Raungan Raja Jahat Surgawi bergema dari aliran iblis. Sayang sekali hanya kamu yang akan mati hari ini. Mata Mu Chen yang dingin saat ia mengambil napas dalam-dalam. Siluetnya meledak dan berubah menjadi cahaya sebelum turun ke Battle Wheel. Dengan tambahannya, kehendak pertempuran tiba-tiba meluas dan naga itu mengeluarkan napas drakonik yang menghancurkan uap iblis. Penguasamu, penguasamu. Adegan ini menyebabkan semua orang dari berbagai benua bersorak. Ketika Kaisar Api dan leluhur bela diri menyaksikan adegan ini, sebuah seruan berkedip di mata mereka. Menggunakan nyawa sebagai pasukan, ini adalah metode dari Master Formasi Pertempuran. Mereka praktis lupa bahwa Mu Chen pernah menjadi Master Formasi Pertempuran. Tapi ada batasan untuk Master Formasi Pertempuran biasa, sementara Mu Chen menggunakan semua bentuk kehidupan di dunia 1000 besar sebagai pasukannya. Kekuatan itu sekarang tak terbayangkan. Seluruh dunia 1000 besar meledak dalam sorak-sorai saat hati klan Fin gemetar ketakutan di wajah mereka. Saat aliran iblis menghancurkan dunia 1000 besar, suara enggan Raja Jahat Surgawi bergema, klan iblis, mundur. Seiring dengan suara Raja Jahat Surgawi, klan Fin mulai melarikan diri dan mereka merobek celah spasial untuk melarikan diri ke pesawat bawah. Dunia 1000 hebat, perhatikan perintahku dan kejar mereka. Usir seluruh klan Fin keluar dari dunia 1000 besarku. Kaisar Api dan leluhur bela diri berteriak ketika mereka melihat adegan ini. Roger, semua orang di benua setan roh meraung dan garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Siapapun dapat mengatakan bahwa dunia 1000 besar mereka memiliki keuntungan. Saat Kaisar Api dan leluhur bela diri memandang Mu Chen, yang terakhir juga membuka matanya saat ini. Aura Raja Jahat Surgawi telah menghilang. Dia pasti kabur, kata Mu Chen. Saat mata Kaisar Api dan leluhur bela diri menjadi dingin, mereka menjawab, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman besar di masa depan. Petik 2. Raja Jahat Surgawi terlalu berbahaya, dan jika mereka membiarkannya melarikan diri, dia akan menjadi ancaman bagi dunia 1000 besar. Mengangguk kepalanya, Mu Chen menjawab, setelah membuat kekacauan di dunia 1000 besarku, bagaimana aku bisa membiarkannya melarikan diri? Wajah Mu Chen menjadi dingin saat dia mengulurkan tangannya. Seketika, ruang di sekitarnya runtuh dan Battle Wheel yang tak terbatas melonjak sebelum berkumpul di jari Mu Chen dan menjadi manik-manik cahaya. Manik itu berisi seluruh dunia, dan itu mengumpulkan kehendak pertempuran semua orang di dalam dunia 1000 besar. Pergi, Mu Chen menjentikkan jarinya dan bola itu merobek ruang saat terbang keluar. Bab 1560. Jarak dengan cepat menutup dan wilayah itu dalam kekacauan dengan badai yang bahkan penguasa surgawi suci tidak akan berani masuk. Di tengah kekacauan, ada fluktuasi spasial dari mana sinar hitam terbang keluar dan berubah menjadi sosok seseorang, itu secara alami adalah Raja Jahat Surgawi. Pada saat ini, wajah Raja Jahat Surgawi menjadi gelap. Dia sudah berada di ujung dunia 1000 besar. Langkah lain yang lebih jauh adalah membran dunia. Puluhan ribu tahun yang lalu, dia adalah orang yang memimpin klan Fin lewat sini untuk menyerang dunia 1000 besar. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dipaksa untuk pergi melalui sini juga. Sial, Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri, saya tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah, saya akan kembali. Raja Jahat Surgawi berkata dengan dingin. Tapi tiba-tiba, ruang di sekitarnya hancur dan seberkas sinar terbang. Sinar itu biasa-biasa saja, tetapi itu menyebabkan wajah Raja Jahat Surgawi berubah. Dia merasakan aura kehancuran datang darinya. Melepaskan raungan, aura iblis melonjak keluar dan terbentuk menjadi jutaan demi jutaan pertahanan di depannya. Namun, pertahanan itu langsung runtuh saat sinar itu terbang dan muncul di hadapan Raja Jahat Surgawi. Pada saat ini, dia bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah manik yang mempesona. Melalui pantulan manik-manik, wajah ngeri Raja Jahat Surgawi terlihat. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, manik itu terbang dan menembak ke mata jahat di dahinya. Itu tidak menyebabkan keributan apapun, tetapi darah hitam berceceran. Manik-manik itu menghancurkan mata dan tertanam di dalam dirinya. Tubuh Raja Jahat Surgawi membeku dengan ketidakpercayaan di wajahnya. Dia gemetar saat menyentuh dahinya dan bola itu perlahan pecah. Battle Wheel yang mengamuk tiba-tiba melonjak ke tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Raja Jahat Surgawi bergumam. Saat ruang berfluktuasi di depannya, sesosok melangkah keluar. Mu Chen dengan dingin menatap Raja Jahat Surgawi dan berkata,
semua kehidupan mungkin kecil, tetapi mereka dapat menghancurkanmu. Wajah Raja Jahat Surgawi berubah saat darah mengalir dari dahinya, membuatnya terlihat menyeramkan. Merasakan kekuatan penghancur yang mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya, dia dengan lembut menghela nafas dan berkomentar, "Saya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa saya, Raja Jahat Surgawi, akan mati di dunia 1000 besar." Mengangkat kepalanya, dia menghadap Mu Chen meskipun tidak memiliki mata dan melanjutkan, "Dunia 1000 besarmu benar-benar diberkati dengan keberuntungan, dan tidak akan lama bagi dunia 1000 besarmu untuk memiliki 3 pelindung." Cek, betapa tangguhnya. Dunia 1000 hebat ini tidak biasa. Menatap Raja Jahat Surgawi, Mu Chen menjawab, "Raja Jahat Surgawi, Anda telah menyebabkan kehancuran dalam dunia 1000 besar saya selama puluhan ribu tahun, dan bahkan memulai 2 bencana. Hari ini, itu dapat dianggap sebagai hutang yang dibayarkan untuk setiap orang di dunia 1000 besarku untuk membunuhmu." Petik 2. Dengan senyum acuh tak acuh, Raja Jahat Surgawi menjawab, "Mereka hanyalah semut, jadi mengapa saya peduli untuk membunuh mereka? Karena saya dikalahkan di tangan Anda hari ini, itu berarti sudah ditakdirkan. Tetapi jika Anda ingin saya menyesal, Anda meremehkan saya." Setelah jeda singkat, sepertinya ada penyesalan yang menggantung di sudut bibirnya saat dia bergumam, "Saya awalnya ingin menduduki dunia 1000 besar untuk memperkuat klan Fin saya. Sayang sekali, itu gagal." Ketika Raja Jahat Surgawi berbicara, retakan mulai menutupi tubuhnya. Pada saat berikutnya, tubuh Raja Jahat Surgawi meledak dan aura iblis yang tak terbatas tersapu. Setelah melihat aura iblis, seberkas sinar melonjak dari dahi Mu Chen dan sebuah pagoda turun yang menyedot semua aura iblis. Pagoda itu jatuh di benua yang sunyi di tengah-tengah kekacauan dan berkedip-kedip. Itu menyegel seluruh benua sehingga tidak ada yang bisa merasakannya. Pagoda itu menekan aura iblis yang dikultivasikan oleh Raja Jahat Surgawi dalam masa hidupnya. Itu akan mencemari energi spiritual jika bisa menyebar. Oleh karena itu hanya bisa ditekan dan dibersihkan. Tapi kali ini, Raja Jahat Surgawi benar-benar jatuh. Setelah melirik pagoda untuk waktu yang lama, Mu Chen mengayunkan tangannya dan energi spiritual berfluktuasi, memproyeksikan citranya ke setiap orang di dunia 1000 besar dan suaranya bergema, "Raja Jahat Surgawi telah dimusnahkan. Malapetaka di dalam dunia 1000 besarku tidak ada lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang menyerang dunia 1000 besarku harus dibunuh." Tak lama kemudian, sorakan meledak dari berbagai benua dan semua orang berlutut. Di bawah ancaman pemusnahan, mereka mirip dengan semut. Tapi untungnya, bakat luar biasa menonjol pada saat penting untuk membubarkan bencana. "Penguasamu, penguasamu, penguasamu." Sorak-sorai meledak di seluruh dunia yang bahkan menyebabkan dunia itu sendiri bergetar. Di benua spiritual surga utara, semua orang juga bersorak. Bahkan jika suara mereka menjadi serak, itu tidak bisa menghentikan gairah mereka dan mata mereka berkobar saat melihat sosok yang agung itu. "Orang itu, aku ingin tahu apakah aku bisa mengejar langkahnya seumur hidupku." Shen Changsheng menghela nafas sambil mengangkat kepalanya. "Selama kita tidak menyerah, masih ada harapan. Kami hanya harus bekerja keras." Li Xuantong tersenyum. Saat mereka berdua bertukar pandang, mereka tersenyum. Mereka masih bisa mengingat bagaimana mereka lebih kuat dari Mu Chen di Akademi Spiritual Surga Utara, tapi kapan pemuda itu takut? Dia masih bertahan selangkah demi selangkah dan melampaui mereka. "Di dalam Mu Abode, putra itu milikku benar-benar hebat." Mu Feng berdiri di depan istana dengan mata menyipit karena tersenyum. Tang San dan yang lainnya berdiri di sampingnya. Mereka adalah teman lamanya di alam spiritual utara. Ketika dunia 1000 besar tidak tenang, dia membawa mereka ke Mu Abode juga. Melihat kebanggaan di wajah Mu Feng, Tang San dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. "Putra Anda sudah menjadi eksistensi tertinggi di dunia 1000 besar, dan Anda memamerkannya kepada kami." Di benua roh iblis, Luoli memegang tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat kehampaan. Sesaat kemudian, ruang di depannya berfluktuasi dan Mu Chen melangkah keluar. "Hei, pahlawan sudah kembali." Luoli menggoda sambil tersenyum. Mu Chen tersenyum serta dia mengulurkan lengannya dan memeluk pinggangnya. "Aku benar-benar takut bahwa aku mungkin tidak bisa melindungi kalian." Luoli menunjukkan senyum hangat saat dia memeluk Mu Chen sebagai balasannya. "Mu Chen, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat, dan aku bangga padamu." Selanjutnya,
kamu sekarang adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang asli, dan kamu telah memenuhi janjimu kepadaku sejak saat itu. Menurunkan kepalanya, Mu Chen menatap wajahnya yang sempurna dan tersenyum. Lalu, kapan kita akan menikah? Saat mata Luoli memerah, pupil matanya yang cerah juga berkedip karena kerinduan dan menjawab, kapan saja. Melihatnya, Mu Chen tiba-tiba teringat waktu mereka kembali di jalan spiritual, tentang bagaimana dia bertemu dengan gadis yang jelas namun keras kepala. Luoli, senang memilikimu bersamaku. Aku merasakan hal yang sama. Dengan berakhirnya malapetaka, kedamaian kembali ke dunia seribu besar. Setelah Raja Jahat Surgawi dihapus, klan Fin mulai melarikan diri. Meskipun dunia seribu besar membantai banyak dari mereka, beberapa yang cakap meminjam bagian dari alam bawah untuk melarikan diri dari dunia seribu besar. Tetapi tanpa Raja Jahat Surgawi, kelompok yang kalah itu tidak lagi menjadi ancaman. Setelah klan Fin pergi, Mu Chen mengedarkan energi dunia dan membersihkan wilayah yang pernah ditempati oleh klan Fin. Setelah membersihkan aura iblis, energi spiritual akan sekali lagi menyelimuti sisa tanah di dunia seribu besar setelah puluhan ribu tahun. Dengan dibebaskannya wilayah yang begitu luas, sebuah kompetisi terjadi sekali lagi dengan banyak kekuatan tertinggi memulai pertarungan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Namun, Mu Chen tidak ikut campur, karena dia tahu persaingan pasti ada di dunia seribu besar. Jika tidak, dunia seribu besar pada akhirnya akan jatuh tanpa persaingan apapun. Setahun kemudian, bencana itu sepenuhnya terhapus dari dunia seribu besar dan sekarang dipenuhi dengan vitalitas. Pada saat ini, ada pernikahan yang mengguncang bumi yang diproyeksikan ke seluruh dunia seribu besar. Pernikahan diadakan di benua Greatlaw, Mu Abode. Pertama membungkuk ke langit dan bumi. Busur kedua untuk para tetua. Lampu merah menghiasi Mu Abode untuk acara yang menggembirakan ini saat musik bergema dalam radius bermil-mil. Di aula, King Yanjing, Mu Feng, dan Luo Tianshen duduk di kursi yang lebih tua saat mereka tersenyum dan melihat pasangan itu. Dari samping, Kaisar Api dan leluhur bela diri, bersama istri mereka, juga duduk. Selain mereka, setiap tokoh terkemuka di dunia seribu besar juga hadir. Pernikahan ini mendapat perhatian di seluruh dunia dan seluruh dunia seribu besar juga menikmati kegembiraan. Suami dan istri membungkuk. Sebuah suara yang kuat bergema saat Mu Chen, yang mengenakan jubah merah, menatap gadis yang mengenakan mahkota Phoenix. Saat mereka berdua dengan lembut membungkuk, mata mereka terhubung ketika mereka mengangkat kepala dengan lengkungan lembut di bibir mereka. Itu sama dengan bagaimana anak laki-laki dan perempuan itu saling memandang saat itu di jalan spiritual ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Seiring waktu secara bertahap mengalir, 27 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama 27 tahun terakhir, dunia seribu besar berkembang dengan banyak kekuatan baru yang diciptakan dan munculnya banyak ahli. Tetapi tidak peduli seberapa luar biasa mereka tahu bahwa ada 3 keberadaan yang tidak akan pernah mereka capai. Di dalam benua Greatlaw, markas besar Mu Abode. Di puncak yang menjulang, Mu Chen duduk dan energi spiritual mengalir. Di ujung puncak ada sebuah gerbang besar, gerbang naik naga. Sebelum gerbang naik naga, para murid dari Mu Abode melakukan upaya mereka dengan seruan yang meledak. Sementara Mu Chen malas menonton adegan ini, sosok kecil tersandung dan terjun ke pelukannya. Ayah, sebuah suara lembut terdengar. Merangkul gadis itu, Mu Chen tersenyum memanjakan. Itu adalah seorang gadis kecil yang tampaknya berusia sekitar 2 tahun. Anak ini sangat cantik, dengan gigi seputih mutiara, pupil mata cerah, dan mengenakan pakaian biru dengan rambut dikepang. Kelucuannya hampir meluluhkan hati Mu Chen. Itu adalah putri dia dan Luoli, dan mereka sudah memberinya nama saat itu, Mu Yunxi. Hei, Yunxi kecil, apakah kamu merindukan ayah? Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit saat dia melihat gadis itu. Aku melakukannya, Yunxi menjawab dengan suara lembut sebelum dia meraih buah spiritual dengan air liur di matanya. Terbukti, makanan lezat bahkan lebih menggoda baginya daripada ayahnya. Sungguh seorang pecinta makanan. Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Kalian telah bertemu sebentar belum lama ini, apa yang harus dilewatkan? Sebuah suara bergema dengan Luoli berjalan dengan gaun hitam saat dia tak berdaya melihat duo ayah dan anak itu. Sejak putri mereka lahir, kemanjaan yang diberikan Mu Chen padanya bahkan membuat Luoli merasa cemburu. Saat Mu Chen terkekeh,
dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan Luoli. Duduk di sisinya, keluarga yang terdiri dari 3 orang ini menikmati kegembiraan dan cinta. Sementara Mu Chen menikmati suasana ini, dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan fluktuasi yang tidak biasa di dunia. Tidak lama kemudian, seluruh dunia 1000 besar mulai bergetar. Apa yang sedang terjadi? Luoli juga memperhatikan keributan itu dan dia berseru. Berdiri, Mu Chen melihat keluar angkasa dan dia tersenyum. Hari ini akhirnya datang. Saat suaranya bergema, semua orang di dunia 1000 besar juga merasakan keributan dan mereka mengangkat kepala karena terkejut melihat layar turun. Itu adalah papan cakrawala. Pada saat ini, 2 sosok agung masing-masing berdiri di dalam wilayah api tak berujung dan alam bela diri saat jari-jari mereka mengacungkan seperti kuas dan 2 nama lengkap terbentuk di papan cakrawala. Xiao Yan, Lin Dong, menempatkan putrinya ke bawah, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menangkupkan tangannya ke arah wilayah api tak berujung dan alam bela diri. Selamat kepada 2 senior karena mencapai puncak Dewan Cakrawala. Dari kejauhan, Kaisar Api dan leluhur bela diri juga tersenyum saat mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Mu Chen. Sekali lagi, dunia 1000 besar bersorak karena semua orang memiliki rasa hormat dan hormat di mata mereka. Mereka tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan memiliki 2 eksistensi tertinggi tambahan di dunia 1000 besar. Oleh karena itu, semua orang membungkuk ke arah mereka bertiga. Dunia 1000 besar sekarang memiliki 3 pelindung, dan mereka akan berkembang selama ratusan juta tahun tanpa jatuh.